Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 771, di atas orang, tiga sosok, semuanya berdenyut dengan Genesis Ki yang menakutkan, bertabrakan berulang kali, dentang logam terdengar, dan badai Genesis Ki mengamuk. Sosok ketiga itu adalah Mo Yuan, Yi Qiusui dan Liu Zixuan. Pada saat ini, hampir 90% orang di seluruh kota Xuanzhou memusatkan perhatian mereka pada orang ketiga ini, dan tiga pertempuran lainnya hampir tidak diperhatikan. Semua orang tahu bahwa fokus hari ini adalah pada Mo Yuan, dan yang lainnya hanya berfungsi sebagai hiasan. Hampir semua orang yang hadir pernah mendengar nama Mo Yuan sebelumnya, namun hanya sedikit orang yang pernah melihatnya beraksi. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin melihat seberapa kuat peringkat kebanggaan surga super di daftar dueling ilahi ketika perang melawan dua orang sekaligus. Gelombang kejut Genesis Ki menyembur keluar, menghancurkan awan di ketinggian, tetapi sosok Mo Yuan berdiri tak bergerak di udara seperti batu, sementara Liu Zixuan dan Yi Qiusui sama-sama terlempar. Dari kontak pertama, Yi Qiusui dan Liu Zixuan menyadari bahwa pondasi Genesis Ki Mo Yuan sangat kuat. Begitu kuat, tidak heran dia mendapat peringkat di daftar dueling ilahi. Ekspresi serius melintas di wajah Liu Zixuan. Kamu tidak buruk, jika kamu diberi waktu beberapa tahun lagi untuk memperkuat fondasimu, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk mendapat peringkat di daftar dueling ilahi, kata Mo Yuan dengan acuh tak acuh. Tapi sekarang, bahkan jika kalian berdua bergabung, kamu masih bukan tandinganku. Suaranya memudar, dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar, muncul secara misterius di atas keduanya seperti hantu. Dia dengan keras mengayunkan gada besi hitam di tangannya, dan Genesis Ki merah menelan segalanya seperti lautan api. Api padang laut merah, di lautan merah ada bayang-bayang gada tak berujung, menyelimuti kedua orang itu. Merasakan lautan merah yang perkasa turun dari langit, wajah Liu Zixuan semakin serius. Qiusui, aku akan mencoba menghentikannya. Saat dia mengepalkan tangannya, tombak panjang berwarna perak dan putih keluar, menelan Genesis Ki dari alam semesta. Cahaya tombak membentang tanpa batas, merobek ruang di sekitarnya. Teknik Genesis tingkat surga, transformasi naga perak. Genesis Ki yang melonjak keluar, naik tajam saat bertemu angin, dan samar-samar terdengar raungan naga yang samar. Saat tombak Liu Zixuan mengayun di udara, naga cahaya keperakan beberapa ratus kaki datang mengaum dan langsung bertabrakan dengan laut merah. Ledakan dahsyat menyebar di ketinggian, bayangan gada yang tak terhitung jumlahnya, berisi Genesis Ki yang mencengangkan, membombardir naga cahaya perak dengan kekuatan gemuruh. Dalam waktu kurang dari 10 napas, naga ringan itu hancur. Teknik Genesis tingkat surga, 10.000 bintang. Tetapi pada saat naga itu hancur, suara merdu terdengar, dan aliran Genesis Ki yang perkasa yang berisi puluhan ribu bintang melesat keluar. Setiap bintang disempurnakan dari Genesis Ki yang paling kuat. 10.000 bintang Genesis Ki bertabrakan dengan laut merah, menghasilkan suara ledakan yang dahsyat. Ribuan bintang dan lautan merah terus-menerus berkurang selama tabrakan, tetapi saat keduanya akan bubar sepenuhnya, bayangan gada ilusi tiba-tiba melesat keluar, mengarah ke wajah Yi Qiusui dengan kecepatan kilat. Yi Qiusui sedikit terkejut, tetapi dua lingkaran cahaya dueling ilahi langsung muncul di depannya, menahan bayangan gada. Gelombang kejut mengamuk, menyebabkan tubuh halus Yi Qiusui bergetar sampai dia langsung terlempar. Pertukaran gerakan antara kedua belah pihak terjadi dengan kecepatan kilat, yang terlalu cepat untuk diterima oleh sebagian besar mata. Desahan keheranan terdengar di sekitar kota Xuanzhou. Di mata banyak orang, serangan Liu Zixuan dan Yi Qiusui sudah sangat kuat, tetapi meskipun demikian, Mo Yuan masih berada di atas angin. Pondasi Genesis Ki Mo Yuan terlalu kuat. Saya memperkirakan Genesis Ki di dueling ilahinya telah mencapai setidaknya 6 juta bintang Genesis Ki. Ini menakutkan, sudah sangat sulit untuk mencapai 4 juta bintang Genesis Ki untuk para ahli dueling ilahi tingkat lanjut. Ada bisikan konstan, di pihak klan Yi, Yi Qianji, Liu Tianying, dan para ahli matahari langit lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Anak-anak muda di samping mereka, termasuk Liu Ming, sangat gugup hingga tangan mereka berkeringat. Mo Yuan memang sangat kuat. Yi Qianji menghela nafas. Sebagai seorang ahli matahari surgawi, dia memiliki mata yang sangat tajam dan sekilas dapat mengetahui bahwa serangan Mo Yuan sebelumnya dilakukan dengan santai. Meski begitu, serangannya sudah sulit untuk ditahan bersama oleh Yi Qiusui dan Liu Zixuan.
Liu Tianying juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Liu Zixuan juga berada pada tahap dueling ilahi tingkat lanjut dan juga telah mendirikan dueling ilahi 8 surga. Tetapi dibandingkan dengan Mo Yuan, dia masih kurang. Kebanggaan surga super didukung oleh faksi teratas dan memiliki sumber daya kultivasi terbaik, jadi secara alami sulit bagi orang biasa untuk membandingkannya. Pertempuran penguasa prefektur hari ini terlalu tidak menguntungkan bagi klan Yi. Yi Qianji dan Liu Tianying saling bertukar pekamuk. Ada jejak kekhawatiran di mata mereka. Mereka tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran lain. Itu adalah pertempuran antara Zhou Yuan dan Qi Yuling. Yi Qianji dan Liu Tianying sama-sama mengerutkan kening saat melihat apa yang terjadi. Ketika pertempuran di tempat lain sangat sengit, hanya mereka berdua yang tidak bergerak. Yi Qianji dan Liu Tianying bisa melihat ejekan yang tak terselubung di wajah Qi Yuling. Zhou Yuan juga tidak bergerak, tetapi dari penampilan medan perang, tampaknya Qi Yuling sepenuhnya mengendalikan situasi dan Zhou Yuan tidak berani bergerak sedikit pun karena dia takut akan kekuatan Qi Yuling. Liu Ming menggertakkan giginya. Zhou Yuan berbicara besar sebelumnya, tetapi saat dia melihat Qi Yuling, dia bahkan tidak berani melakukan apapun. Mengapa saudari Qiu Sui sangat mempercayainya? Pria dan wanita muda lainnya dari klan Yi juga mulai mengkritik dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka satu demi satu. Qi Yuling mencoba membuat Zhou Yuan melihat Mo Yuan mengalahkan Qiu Sui dan Liu Zixuan, kata Yi Qianji. Dia sangat muda tetapi memiliki pikiran jahat seperti itu. Liu Tianying mengerutkan kening. Ini adalah metode yang digunakan Qi Yuling untuk menyerang kondisi mental Zhou Yuan, dan ketika Yi Qiu Sui dan yang lainnya kalah, dia bisa mengagumi ekspresi putus asa di wajah Zhou Yuan. Namun, ketika dua ahli matahari surgawi memkamuk Zhou Yuan, mereka dapat dengan tajam melihat bahwa dia tampaknya tidak peduli dengan tindakan Qi Yuling. Sebaliknya, tatapannya terus-menerus mengarah ke Mo Yuan seolah menganalisis kekuatannya. Tapi apa gunanya menganalisis kekuatannya? Lagi pula dia tidak bisa ikut serta dalam pertempuran itu. Keduanya menggelengkan kepala, bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Zhou Yuan, dan mereka tidak ingin lebih memperhatikannya. Mereka malah fokus pada medan perang utama yang terjadi di ketinggian. Mereka tahu bahwa pertempuran itu akan menentukan hasil dari pertempuran penguasa prefektur. Mereka hanya bisa berharap bahwa Qiu Sui dapat melangkah. Pada saat ini, faksi lain juga dengan saksama menyaksikan pertempuran sengit yang terjadi di ketinggian. Tetapi kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala secara rahasia. Mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa klan Yi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dari tampilan itu, klan Qiu akan memenangkan pertempuran penguasa prefektur. Tinggi di langit, gada besi hitam di tangan Mo Yuan menunjuk secara diagonal. Genesis Qi yang agung terus menyembur keluar dari tubuhnya seperti api merah, membawa tekanan kuat yang menindas. Gada besi di tangannya menyala dengan api merah saat dia perlahan mengangkatnya ke udara dan menunjuk ke Yi Qiu Sui. Jika kamu terus menyembunyikan kekuatanmu, aku khawatir kalian berdua tidak akan bertahan lama. Yi Qiu Sui dengan erat mengatupkan bibir merahnya dan dengan lembut berkata, seperti yang diharapkan dari Mo Yuan, saya baru membuat terobosan beberapa hari yang lalu, tetapi kamu sudah menyadarinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, Genesis Qi meraung ke seluruh dunia. Sinar cahaya mulai menumpuk di sekitar dua lingkaran cahaya dueling ilahi di belakangnya, secara bertahap membentuk lingkaran cahaya dueling ilahi ketiga di tengah seruan keheranan yang tak terhitung jumlahnya. Tahap dueling ilahi tingkat lanjut, mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Dia sudah memperhatikan bahwa fluktuasi Genesis Qi di tubuhnya berbeda dari sebelumnya ketika dia melihatnya sebelumnya. Dia, seperti yang diperkirakan, telah membuat terobosan. Terbukti, klan Yi telah melakukan segala yang mereka bisa untuk memenangkan pertempuran penguasa prefektur. Namun, bahkan jika Yi Qiu Sui telah melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut dan bergabung dengan Liu Zixuan, dapatkah dia benar-benar mengalahkan Mo Yuan? Zhou Yuan diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, ini masih bagus untuk menentukan kemampuan Mo Yuan yang sebenarnya. Zhou Yuan tidak akan pernah meremehkan kebanggaan surga super pada daftar dueling ilahi dari surga Hun Yuan. Hanya ketika kamu memperkirakan dengan benar kekuatanmu sendiri, serta kekuatan lawanmu, kamu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ketika lingkaran dueling ilahi ketiga muncul di belakang Yi Qiu Sui, desahan dan seruan keheranan dan keterkejutan segera meletus dari kerumunan kota Xuanzhou. Ternyata Yi Qiu Sui telah menyembunyikan kekuatannya. Sudah kubilang tidak mungkin klan Yi tidak siap. Karena Yi Qiu Sui telah melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut dan telah bergabung dengan Liu Zixuan, mereka mungkin belum tentu kalah dari Mo Yuan. Lagi pula,
Mereka berdua jenius yang telah mendirikan dueling ilahi 8 surga. Haha, pertarungan ini memang seru. Akan membosankan jika Mo Yuan selalu berada di atas angin. Di ketinggian, Mo Yuan mencengkeram gadanya dengan erat. Dia sepertinya tidak melihat Pem Kamugan dari kota, dan dia terus menatap kedua lawannya, hanya saja tatapannya berubah sedikit lebih terang. Bagus, ini lebih menarik sekarang. Mo Yuan menyeringai, matanya seperti kerayang haus perang, auranya luar biasa. Jika pertempuran hari ini terlalu mudah, dia akan membuang-buang waktu untuk melakukan perjalanan jauh ke sini. Liu Zixuan dan Yi Qiusui memang layak disebut kebanggaan prefektur Xiaoshuan. Mereka benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Namun, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Mo Yuan dapat dibatalkan oleh dua ahli dueling ilahi tingkat lanjut dengan fondasi yang begitu lemah? Orang-orang yang di peringkat dalam daftar dueling ilahi adalah kebanggaan surga yang paling menonjol di antara para ahli dueling ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari surga Hunyuan. Mereka menikmati sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya, dan sekte mereka menaruh harapan dan harapan besar pada mereka. Jika dia tidak bisa menangani dua ahli dueling ilahi tingkat lanjut, dia tidak layak berada di daftar dueling ilahi. Senyum kejam menyebar di wajah Mo Yuan sementara Genesis Ki merah naik ke udara seperti awan merah raksasa, menutupi seluruh langit. Udara kering dan panas memenuhi area tersebut. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di awan merah yang terbentuk dari Genesis Ki. Mo Yuan mengangkat kepalanya dan meraung ke atas. Saat dia mengayunkan gada besinya ke atas, Genesis Ki dari alam semesta mendesing sebagai tanggapan. Lapisan awan Genesis Ki merah di atas mereka retak seolah-olah mulut raksasa terbentuk. Pasir merah cerah, dengan lolongan panjang Mo Yuan. Pasir merah mengalir keluar dari mulut raksasa seperti semburan yang kuat dan seluruh menelan langit. Seperti naga yang marah, pasir merah langsung mengarah ke Yi Qiusui dan Liu Zixuan di bawah. Hati-hati Qiusui, itu adalah harta Genesis Mo Yuan yang terkenal. Begitu kamu tersapu ke pasir merah, dagingmu akan dibakar. Liu Zixuan dengan cepat mengingatkannya ketika dia melihat semburan pasir merah melaju ke arah mereka. Wajah cantik Yi Qiusui berubah serius. Dia mengepalkan tangannya, dan kipas batu giok muncul. Kipas itu diukir dengan beberapa run kuno yang menelan Genesis Ki dari alam semesta. Itu juga merupakan harta Genesis. Yi Qiusui dengan cepat menuangkan Genesis Ki ke dalam kipas giok sebelum dia melambaikannya di depannya. Tiba-tiba, embusan angin biru terbentuk di langit, membawa tekanan angin yang luar biasa, dan bertabrakan dengan semburan pasir merah. Ledakan tiba-tiba bergema di seluruh dunia, namun, semburan pasir merah terlihat lebih kuat, dan secara bertahap menekan angin kencang selama tabrakan. Dan selama konfrontasi antara keduanya, bayangan Liu Zixuan muncul di belakang Mo Yuan seperti hantu, matanya berkobar saat dia mendorong telapak tangannya keluar. Saat Genesis Ki yang mengamuk meraung, Ki-nya berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menghantam Mo Yuan dengan kecepatan kilat. Mata Mo Yuan berkedip. Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar gada besi dan dengan cepat menurunkannya. Di mana ia lewat, ruang retak dan hancur, menghancurkan telapak tangan raksasa itu. Telapak tangan Genesis Ki Liu Zixuan meledak berkeping-keping. Sosoknya dengan cepat kabur saat dia dengan cepat mundur. Mencoba melarikan diri, tawa menyeramkan bergema di langit. Mo Yuan muncul kembali di udara, dan bayangan gada yang berisi Genesis Ki yang perkasa menghantam Liu Zixuan. Ekspresi Liu Zixuan berubah tak terkendali ketika dia merasakan keganasan bayangan gada itu. Dengan pikiran, 3 lingkaran cahaya dueling ilahi muncul di depannya tepat pada waktunya. Saat bayangan gada mendesing ke bawah, 3 lingkaran cahaya dueling ilahi bertahan selama beberapa waktu sebelum mereka juga meledak berkeping-keping. Tapi Liu Zixuan memanfaatkan momen ini untuk mundur. Mo Yuan akan mengejar tanpa henti, tapi kemudian sebuah suara terdengar. Yi Qiusui menerobos pasir merah yang memenuhi langit, dan pedang panjang di tangannya memunculkan seberkas cahaya pedang yang menyilaukan. Mo Yuan mencibir, gada mengamuk dan langsung menghancurkan cahaya pedang. Ketiganya sekali lagi terkunci dalam pertempuran sengit. Genesis Ki yang ganas terus-menerus meletus, dan ledakan melengking dapat terdengar jelas bahkan dari jarak ratusan mil. Banyak orang di kota Suanzu dengan penuh perhatian menyaksikan pertukaran sengit di antara ketiga orang itu. Gerakan ketiganya begitu kuat sehingga banyak ahli dari tahap dueling ilahi tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan pertempuran yang terjadi di ketinggian, 2 pertempuran lainnya tampak redup dan membosankan. Namun, menilai dari situasi saat ini,
Tampaknya Yi Qiusui mampu melawan Mo Yuan setelah mengungkapkan kekuatan tahap dueling ilahi tingkat lanjut dan bergabung dengan Liu Zixuan. Ini diam-diam melegakan berbagai faksi di kota Xuanzu yang mendukung klan Yi. Tapi Zhou Yuan, yang mengamati dari dekat pertempuran yang terjadi di langit, menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Melalui persepsi rohnya, dia tahu bahwa Mo Yuan masih belum menunjukkan semua kekuatannya. Dia kemungkinan besar hanya melakukan pemanasan. Qiu Ling berdiri di hadapan Zhou Yuan, menyeringai, apakah menurutmu Yi Qiusui dapat menahan Mo Yuan setelah menembus ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut? Dia bermaksud untuk membunuh Zhou Yuan terlebih dahulu, tetapi dia berubah pikiran ketika dia berpikir itu akan membiarkannya pergi terlalu ringan. Dia ingin Zhou Yuan menyaksikan Yi Qiusui dan yang lainnya kalah sehingga dia bisa mengagumi ekspresi putus asanya. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku pikir kamu seharusnya senang mereka memblokir Mo Yuan untuk sesaat, atau kamu akan kehilangan muka. Hah, apa maksudmu? Qiu Ling menatapnya dengan tatapan dingin. Kamu akan tahu nanti, kata Zhou Yuan dengan acuh tak acuh. Sepertinya tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengannya lagi. Dia terus menyaksikan pertempuran yang terjadi di ketinggian. Dia belum bertindak karena dia ingin menggunakan Yi Qiusui dan Liu Zixuan untuk menguji kekuatan Mo Yuan. Jika Yi Qiusui dan yang lainnya kalah, dia harus mengambil tindakan. Pada saat itu, Qiu Ling juga tidak perlu lagi berdiri di sana. Tentu saja, jika Yi Qiusui bisa menyingkirkan Mo Yuan, itu secara alami akan menyelamatkannya dari melakukan apapun. Tapi untuk saat ini, hasil itu sepertinya sangat tidak mungkin. Wajah Qiu Ling menjadi gelap saat melihat sikap Zhou Yuan. Dia membenci ekspresi riang dan acuh tak acuh Zhou Yuan. Dia jelas hanya seorang udik tanpa latar belakang atau status. Jadi mengapa dia harus berpura-pura tenang? Qiu Ling hanya pernah melihat aura seperti itu dari kebanggaan surga super sekte roh surgawi. Sementara Qiu Ling sedang memperdebatkan apakah akan mematahkan kaki Zhou Yuan terlebih dahulu untuk memberinya pelajaran, tiba-tiba terdengar raungan Genesis Ki dari ketinggian. Qiu Ling mengangkat kepalanya dan menyeringai kejam. Sepertinya kakak senior Mo Yuan sudah muak. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kengerian saat mereka menyaksikan tubuh Mo Yuan berangsur-angsur membesar dan kulitnya menjadi gelap seperti besi. Genesis Ki yang ganas terbentuk di sekitar tubuhnya dalam bentuk bayangan kera raksasa. Bayangan kera raksasa mengepalkan tangannya, dan gada pegunungan yang terbentuk dari Genesis Ki alam semesta melintas ke tangannya. Aura tirani yang tak terlukiskan muncul dari bayangan kera, membanjiri dunia. Suara-suara yang terheran-heran terdengar dari kota Xuanzu. Itu adalah teknik genesis tingkat tinggi dari sekte roh surgawi, transformasi kera surgawi gunung. Kera ganas itu meraung seperti guntur, dan bayangan gada raksasa, seperti tiang langit, melesat lewat ruang berguncang saat Genesis Ki terpantul di udara, mengungkapkan bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, setidaknya ada 8 juta bintang Genesis Ki berkumpul saat gada raksasa diayunkan. Hanya pondasi Genesis Ki seperti itu yang bisa menunjukkan teror nama Mo Yuan. Yi Qiusui dan Liu Zixuan memucat. Mereka memobilisasi semua Genesis Ki mereka ke dalam semburan yang kuat untuk menahan serangan mengamuk Mo Yuan. Namun, semua pertahanan sama sekali tidak berguna di bawah penindasan mutlak Genesis Ki. Ketika kera ganas meraung, bayangan gada turun dan ribuan lapisan pertahanan Genesis Ki runtuh seketika. Baik Yi Qiusui dan Liu Zixuan menyemburkan seteguk darah. Genesis Ki yang mengelilingi tubuh mereka telah hancur. Mereka jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di platform batu, menciptakan retakan besar. Seluruh kota terdiam, tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kera yang mengaum di langit. Tidak ada yang menyangka Mo Yuan menjadi sangat menakutkan. Orang-orang dari klan Yi, termasuk Yi Qianji, Liu Tianying dan Liu Ming, semuanya menjadi pucat pasi. Dengan kekalahan Yi Qiusui dan Li Zixuan, mereka sekarang hampir tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran penguasa prefektur. Dibandingkan dengan suasana suram di pihak klan Yi, sorakan pecah di antara klan Qiu. Kepala klan Qiu, Qiu Long, tertawa terbahak-bahak. Zhou Yuan perlahan mengalihkan pekamugannya dari langit dan kemudian menatap Qiu Ling, yang menatapnya dengan ekspresi sinis. Apakah kamu tidak bertanya padaku apa yang aku maksud sebelumnya? Zhou Yuan melipat kedua tangannya, dan di kedalaman matanya, cahaya biru dan kemasan saling terkait. Raungan naga panjang kemudian bergema di antara langit dan bumi, dan Genesis Ki emas biru naik dari kepalanya ke langit. Dan di dalam Genesis Ki biru emas itu, seekor naga biru tampak membubung ke langit. Tekanan Genesis Ki yang luar biasa kuat menyebar dari tubuhnya,
menyebabkan tanah retak sedikit demi sedikit. Saat dia merasakan tekanan Genesis Ki, pupil mata Kyuling tiba-tiba menyusut karena dia menemukan bahwa tubuhnya gemetar hebat. Apa artinya ini? Apakah pondasi Genesis Ki Zhou Yuan benar-benar melampaui miliknya? Bagaimana mungkin? Dia baru saja berada di tingkat menengah dueling ilahi. Kyuling meraung ngeri di benaknya, dia ingin melarikan diri. Namun, Zhou Yuan mengabaikan tanggapan terkejut Kyuling. Dia mengepalkan tinjunya. Genesis Ki emas biru meraung, berubah menjadi kepalan tangan yang sepenuhnya tertutup lapisan sisik naga emas biru. Itu seperti kepalan naga, ketika kitab naga leluhur Zhou Yuan menerobos ke tingkat kedua. Kemegahannya akhirnya mulai terlihat. Tinju biru emas meledak, dan suara dingin tulang Zhou Yuan bergema di udara. Tinju ular surgawi, serangan tinju, menyerupai raungan naga, menembus udara. Semua pori-pori di tubuh Kyuling segera mengencang. Wajahnya berkerut kesakitan saat dia mendesis, "Kamu berpura-pura." 3 lingkaran cahaya dueling ilahi muncul di belakang Kyuling seperti dinding besi rangkap 3. Semua Genesis Ki yang saat ini ada di dalam tubuhnya disuntikkan ke dalam 3 lingkaran cahaya dueling ilahi miliknya. Dia tidak percaya bahwa Zhou Yuan dapat menembus pertahanannya. Tepat ketika pertahanan Kyuling telah terbentuk, tinju naga emas biru, yang berisi kekuatan penghancur, meraung tanpa ragu sedikitpun. Gelombang kejut Genesis Ki yang ganas menyapu pada saat tumbukan. Tanah terus runtuh, retakan dengan cepat menyebar keluar. Selain itu, pada saat tabrakan, retakan dengan cepat muncul di seluruh 3 lingkaran cahaya dueling ilahi miliknya, membuatnya ngeri. Mustahil, bagaimana Genesis Ki-nya bisa sekuat ini? Tapi tepat ketika pikiran ini terlintas di benak Kyuling, 3 lingkaran cahaya dueling ilahi hancur. Genesis Ki yang mengamuk, darah disemprotkan dari tubuh Kyuling saat dia meledak dan merobek bekas yang dalam di tanah. Itu hanya kurang dari 10 detik sejak Zhou Yuan bergerak sampai sekarang, dan banyak orang masih kaget dengan serangan Mo Yuan sebelumnya, tetapi pertempuran Zhou Yuan dan Kyuling telah berakhir. Ketika semakin banyak orang mulai melihat ke atas dengan rasa tidak percaya, Zhou Yuan dengan lembut mematahkan lehernya dan, seperti sebelumnya, terus menatap Kyuling, yang benar-benar berlumuran darah dan berjuang untuk bangun, dengan ekspresi senyum yang tenang. "Sekarang, kau tahu apa yang kumaksud sebelumnya kan?" Serangan Zhou Yuan seperti kilatan petir, perasaan yang ditimbulkannya seolah-olah telah berakhir sebelum dimulai. Jadi ketika banyak orang di kota Xuanzhou mendengar gerakan di sisinya, mereka melirik dengan bingung hanya untuk melihat retakan yang menyebar di tanah, dan Kyuling berbaring di tanah berlumuran darah dan berjuang untuk bangun. Akibatnya, seruan keheranan yang disebabkan oleh Mo Yuan terhenti. Apa yang telah terjadi? Mengapa Kyuling tergeletak di tanah? Apa yang dilakukan Zhou Yuan? Banyak orang menanyakan pertanyaan ini di benak mereka. Tapi untungnya, seseorang telah menyaksikan adegan itu dengan cepat. Tampaknya Zhou Yuan menyerang dan kemudian mengalahkan Kyuling dalam satu pukulan. Suara bergetar dengan penggambaran yang kuat, dan dia tampaknya bertanya-tanya apakah yang dilihatnya salah. Tapi jejak biadab di tanah mengungkapkan semuanya dengan jelas. Suaranya menyebabkan keheningan jatuh sekali lagi. Banyak orang yang membocorkan sosok muda di medan perang yang hampir diabaikan sejak awal. Orang-orang dari klan Yi, yang semuanya berkecil hati karena kekalahan Yi Qiusui dan Li Zixuan, semua menatap Pemkamugan itu dengan kaget dan tidak percaya. Bahkan mata Yi Qianji dan Liu Tianying bergetar. Zhou Yuan berhasil mengalahkan Kyuling dengan satu pukulan. Liu Tianying hanya bisa bertanya. Harus dikatakan bahwa meskipun Kyuling tidak di atas Mo Yuan, dia benar-benar bisa dianggap sebagai kebanggaan surga. Pada waktunya, dia bahkan mungkin mendapat peringkat di daftar dueling ilahi. Siapa yang mengira bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik serangan Zhou Yuan? Reaksi kuat pondasi Genesis Ki Zhou Yuan, lebih penting lagi, Zhou Yuan hanya berada di tahap dueling ilahi menengah. Mampu mengalahkan seorang ahli dari tingkat dueling ilahi tingkat lanjut seperti Kyuling sementara di tahap dueling ilahi menengah jarang terdengar bahkan di seluruh surga Hun Yuan. Orang seperti dia kemungkinan besar akan mendapat peringkat di daftar dueling ilahi sehingga mereka melangkah ke tahap dueling ilahi lebih lanjut. Dengan sedikit pelatihan, dia bahkan bisa mengambil posisi teratas dalam daftar. Tetapi juga karena ini Yi Qianji dan Liu Tianying, dua ahli panggung matahari surgawi, tidak dapat menahan perasaan tercengang oleh situasi tersebut. Bagaimana mungkin mereka mengabaikan orang yang begitu kuat? Harus dikatakan bahwa mereka berdua berpikir bahwa Zhou Yuan tidak berani bergerak sedikitpun karena takut. Tapi sekarang, melihat ke belakang, jelas bahwa Zhou Yuan terlalu malas untuk bergerak.
Baru sekarang Liu Ming dan pria dan wanita muda lainnya dari klan Yi pulih dari keterkejutan mereka, mendengar percakapan antara Yi Qianji dan Liu Tianying, mereka tersipu malu sejenak. Terutama Liu Ming, dia tidak tahan Yi Qiusui terlalu mementingkan Zhou Yuan, jadi dia bahkan pernah mengejeknya sebelumnya, tapi sekarang jelas bahwa dia terlalu dangkal dan tidak mengenali kekuatannya yang sebenarnya. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dalam pukulan kuat Zhou Yuan yang mengalahkan Qiu Ling, tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak dapat menemukan alasan untuk bertindak sombong lagi karena dia tahu betul bahwa kekuatan Qiu Ling mirip dengan kakaknya Liu Zixuan. Karena Zhou Yuan dapat mengalahkan Qiu Ling dengan satu pukulan, dia secara alami dapat mengalahkan kakaknya Liu Zixuan. Dia menyembunyikan kekuatannya terlalu baik. Liu Ming memerah karena malu. Yi Qianji dan Liu Tianying keduanya mengangguk. Saya tidak menyangka akan ada kebanggaan surga seperti dia di surga lain. Segera setelah itu, keduanya sedikit bersemangat, dan suasana suram sebelumnya memudar. Jika ini masalahnya, klan Yi mungkin belum tentu kalah. Dari kekuatan pukulan itu, mereka tahu bahwa Zhou Yuan memenuhi syarat untuk melawan Mo Yuan. Klan Yi mungkin belum tentu kalah dalam pertarungan penguasa prefektur hari ini. Dibandingkan dengan kelegaan klan Yi, semua orang di pihak klan Qiu tidak terlihat begitu baik. Kepala klan Qiu, Qiu Long, bahkan menatap Zhou Yuan dengan marah. Sampah kecil itu benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya, katanya dengan muram. Bagaimana mungkin Qiu Long tidak marah setelah melihat Zhou Yuan merusak gambaran besarnya? Patriark, jangan khawatir. Meskipun kami telah meremehkan kekuatan anak itu, Mo Yuan masih ada di sini, seorang penatua dari klan Qiu menghibur. Qiu Long mengangguk dengan dingin. Dengan hadirnya Mo Yuan, meskipun Zhou Yuan telah mengejutkan semua orang dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak dapat membalikkan keadaan. Setelah ini, pastikan untuk membuat sampah kecil itu membayar harganya. Suara Qiu Long dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, tetapi ada juga sedikit ketakutan. Meskipun Zhou Yuan tidak dianggap apa-apa saat ini, begitu dia membuat terobosan ke tahap matahari surgawi, dia bisa menjadi masalah bagi klan Qiu. Jadi sekarang setelah mereka menyinggung perasaannya, mereka harus menemukan cara untuk sepenuhnya menghilangkan masalah di masa depan. Hahaha, dia akan segera mati di tangan Mo Yuan. Penatua dari klan Qiu tertawa. Qiu Long dengan lembut mengangguk. Mo Yuan sebelumnya menekan Yi Qiusui dan Liu Zixuan sendirian. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan memang jauh melampaui tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Mo Yuan seharusnya tidak memiliki masalah dalam menekan Zhou Yuan. Jauh di dalam lubang, Yi Qiusui menyeka darah dari sudut mulutnya. Berjuang untuk berdiri, dia jelas mengalami pukulan berat dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Zhou Yuan, tetapi pada saat ini dia tidak peduli pada dirinya sendiri. Matanya tajam melihat ke arah sosok ramping di kejauhan, hatinya melonjak karena emosi. Dia juga menyaksikan serangan Zhou Yuan. Qiusui memiliki mata yang bagus untuk menemukan penolong seperti itu. Liu Zixuan berkomentar dengan getir. Bahkan jika dia sombong dan bangga, ketika dia melihat metode gemuruh Zhou Yuan, dia juga mengerti bahwa Zhou Yuan jauh lebih unggul darinya. Tidak heran jika Yi Qiusui sangat memikirkan Zhou Yuan. Yi Qiusui mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Semua orang mengira dia memiliki wawasan yang bagus, tetapi dia sebenarnya hanya bertaruh. Bahkan dia tidak yakin apakah Zhou Yuan menyembunyikan kekuatannya. Tapi sepertinya instingnya benar. Meskipun dia juga tidak tahu apakah Zhou Yuan bisa menang melawan Mo Yuan yang sangat sengit, dia setidaknya masih memberi mereka sedikit harapan. Zhou Yuan juga mengalihkan pekamugannya dari kejauhan. Dia memkamuki Qiusui dan tampak tersenyum. Kemudian, tubuhnya naik ke udara di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya. Dia berdiri di hadapan Mo Yuan dari kejauhan. Mo Yuan menyandarkan gada besinya di bahunya, membuat tubuhnya tampak sangat kecil dan kurus. Tetapi pada saat itu kemungkinan besar tidak ada orang yang berani meremehkan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam tubuhnya. Dia melirik ke tempat di mana Qiu Ling dikalahkan di bawah dan kemudian menyeringai ingin tahu pada Zhou Yuan, agak tertarik. Kupikir aku tidak akan membuat kekeliruan, tapi kamu adalah orang yang paling licik dalam pertarungan penguasa prefektur ini. Hahaha, tapi ini membuatnya lebih menarik. Mo Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia dipenuhi dengan arogansi agresif saat dia perlahan mengangkat gada besi hitam dan menunjuk ke arah Zhou Yuan dari kejauhan. Aku belum benar-benar mulai. Tapi mereka berdua tidak bisa bertahan. Aku ingin tahu berapa lama kamu akan bertahan. Saat ini,
Mo Yuan benar-benar seperti kera iblis yang ganas, sombong dan mendominasi. Namun, di seberangnya, ekspresi Zhou Yuan tenang dan acuh tak acuh. Genesis Ki biru emas berdenyut di sekujur tubuhnya, samar-samar berubah menjadi ular biru dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dia mengepalkan tangannya, dan kuas berbintik-bintik hitam yang luar biasa muncul di tangannya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Pada saat ini, bentrokan antara ular biru dan kera iblis memicu niat membunuh yang mengerikan. Di atas kota Xuanzu, ada dua sosok yang berdiri berhadapan satu sama lain, menarik perhatian semua orang. Ada suasana kegembiraan di kota. Mereka awalnya berpikir bahwa klan Qiyu pasti akan menang dalam pertempuran penguasa prefektur. Tetapi siapa yang mengira akan ada perubahan dramatis seperti itu? Zhou Yuan dianggap sebagai anak muda biasa, tapi ternyata dia adalah seorang asura yang menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, semua orang di kota Xuanzu sekarang sangat penasaran siapa yang akan menang pada akhirnya ketika Zhou Yuan dan Mo Yuan saling berhadapan. Di tempat yang tinggi, dua semburan Genesis Ki yang berbeda terus-menerus naik, masing-masing memakan setengah dari langit. Saat Genesis Ki lewat, ruang di sekitarnya bergetar hebat dengan gemuruh yang terdengar seperti guntur. Percikan tergagap saat tatapan Zhou Yuan dan Mo Yuan bertabrakan. Sejak saya melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut, saya belum pernah melihat seseorang dari tahap dueling ilahi tingkat menengah berani berdiri di depan saya. Mo Yuan menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Saya telah membunuh banyak musuh di masa lalu, tapi saya tidak pernah berharap seseorang berniat melakukan hal yang sama dengan saya. Saat suaranya jatuh, ledakan Genesis Ki dengan keras mengguncang ruang di sekitarnya. Sosoknya muncul tepat di atas Zhou Yuan, tertawa terbahak-bahak, dan gada besi hitamnya, yang dibungkus dengan kekuatan besar, diayunkan ke bawah dengan keras. Bayangan gada melesat lewat, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit. Sekilas, setidaknya ada 7 juta bintang. Sebelumnya, ketika Mo Yuan telah mengalahkan Yi Qiusui dan Liu Zixuan, meskipun ada kekuatan 8 juta bintang Genesis Ki, itu hanya karena serangan itu diperkuat oleh teknik Genesis tingkat surga tingkat tinggi, tetapi sekarang itu sepenuhnya miliknya, kekuatan sendiri. Fondasi Genesis Ki dari 7 juta bintang Genesis Ki sudah cukup untuk membuat para ahli dueling ilahi tingkat lanjut yang tak terhitung jumlahnya kehilangan kemilau mereka. Jika kamu ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan untuk memperkuat dirimu, kamu harus melihat apakah kamu memenuhi syarat terlebih dahulu. Seiring dengan tawa liar Mo Yuan adalah bayang-bayang pentungan menutupi langit. Saat berikutnya mereka membombardir Zhou Yuan di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Fondasi dari 7 juta bintang Genesis Ki, tidak heran dia adalah kebanggaan surga Hun Yuan. Zhou Yuan menyipitkan matanya dan tersenyum. Jika saya tidak membuat terobosan dalam kitab naga leluhur, fondasi Genesis Ki saya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Bagaimanapun, Zhou Yuan masih berada di tahap dueling ilahi menengah. Bahkan jika dia pernah mengalami pertemuan luar biasa sebelumnya, fondasinya hanya bisa mencapai 5 juta bintang Genesis Ki. Tetapi setelah terobosannya dalam kitab naga leluhur, Genesis Ki-nya telah berevolusi menjadi ular surgawi menundukkan dunia Ki kelas 7, dan fondasi Genesis Ki-nya di dalam dueling ilahis juga telah melonjak pesat. Karena itu juga dia bisa mengalahkan King Ling dalam satu pukulan. Dan jika kitab naga leluhurnya tidak berevolusi, dia tahu bahwa dia pasti akan terjebak dalam pertempuran pahit dan tragis melawan tokoh-tokoh kuat dari tahap dueling ilahi seperti Mo Yuan. Tapi sayangnya, di dunia ini, tidak ada kata jika. Zhou Yuan mencengkeram kuas Yuan surgawi dengan erat, dan ujung seputih salju tiba-tiba berubah menjadi hitam legam. Tubuh kuas berguncang keras, lalu bertemu dengan bayangan besar di bawah. Juta paus, nyanyian paus purba bergema di seluruh dunia, dan banyak gambar paus purba muncul begitu saja. Bayangan kuas dan bayangan gada bertabrakan secara tiba-tiba, dentang logam bergema seperti badai petir, dan gelombang kejut yang terlihat oleh orang telanjang menyapu seluruh area. Seluruh kota Xuanzu bergetar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan kengerian yang mengejutkan memkamuk ke langit, hanya untuk melihat bahwa bayangan gada raksasa yang diayunkan tiba-tiba membeku di udara. Di bawah gada raksasa ada kuas berbintik-bintik hitam yang secara tak terduga menahan serangannya, kelihatannya kecil, tapi memblokir serangan gada dan membuatnya tidak bisa maju lebih jauh. Di sekitar kuas hitam melayang-layang gambar paus kunomor Genesis Ki meluap, mengungkapkan bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada 8 juta, desahan syok tiba-tiba terdengar di seluruh kota Xuanzu sebagai berbagai faksi semua menatap tercengang di tempat kejadian.
dasar dari 8 juta bintang Genesis Ki. Fondasi Genesis Ki-nya bahkan lebih kuat dari milik Mo Yuan. Ini tidak bisa dipercaya, dan hal yang paling kritis adalah bahwa Zhou Yuan hanya berada pada tahap dueling ilahi-ilahi menengah. Jika dia memasuki tahap lanjut, bukankah pondasi Genesis Ki-nya akan mencapai tingkat yang menakutkan puluhan juta? Meskipun pondasi Genesis Ki seseorang saja tidak dapat mewakili kekuatan absolut, itu pada akhirnya merupakan keuntungan besar dari dirinya sendiri. Semua orang di pihak klan Yi, termasuk Yi Qianji, Liu Tianying dan Yi Qiusui, masih dalam keadaan terkejut tidak percaya. Mereka telah melebih-lebihkan kekuatan Zhou Yuan sebanyak mungkin, tetapi tetap saja tidak ada yang menyangka bahwa dia akan memiliki fondasi Genesis Ki yang begitu kuat. Orang-orang di pihak klan Qiu menjadi pucat. Patriark Qiu Long mendesis dengan gigi terkatup, "Aku meremehkan anak itu. Untuk memiliki fondasi seperti itu pada tahap dueling ilahi menengah, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak kesempatan kebetulan yang dia miliki." Tapi meskipun pondasi Genesis Ki seseorang penting, Mo Yuan adalah murid langsung dari Sekte Roh Surgawi. Begitu dia melepaskan kekuatan sejatinya, jarak di antara mereka tidak bisa lagi dikompensasi oleh sejuta bintang Genesis Ki. Tetua lain dari klan Qiu mengangguk berulang kali, bahkan jika dia memiliki pondasi Genesis Ki yang kuat, kekuatannya juga bergantung pada bagaimana itu digunakan. Jauh di atas langit, mata Mo Yuan menyusut, ekspresi serius muncul di wajahnya yang arogan. 8 juta bintang Genesis Ki sebagai fondasi. Luar biasa, jika kamu berada di tahap dueling ilahi tingkat lanjut, saya akan lebih rendah darimu. Tapi, pondasi Genesis Ki yang kuat saja tidak berarti banyak. Mo Yuan tahu bahwa jika kekuatan didasarkan pada fondasi Genesis Ki saja, maka di seluruh surga Hun Yuan, Su Youwei dari wilayah Zixiao akan menjadi orang terkuat karena dia telah membuka rumah Qi Yin dan yang langka ketika dia masih di tahap pemeliharaan Qi. Dan begitu dia mencapai tahap dueling ilahinya telah bermutasi dan membuka 10 dueling ilahi, yang sangat jarang terjadi di dunia. Pondasi Genesis Ki-nya tidak tertandingi, bahkan Zhao Musen dan Wu Yao, yang berperingkat lebih tinggi darinya di daftar dueling ilahi, tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal pondasi Genesis Ki mereka. Tetapi jika mereka bertarung satu sama lain, kekuatan bertarung Zhao Musen dan Wu Yao kemungkinan besar tidak akan lebih lemah dari miliknya. Mata Mo Yuan menjadi tajam. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit saat dia melakukan segel tangan dengan kedua tangan dengan kecepatan kilat. Genesis Ki yang perkasa dari alam semesta berkumpul bersama seperti badai, akhirnya berubah menjadi bulan sabit yang memudar sekitar 100 kaki di langit. Bulan yang memudar memercikkan cahaya bulan yang tak terbatas ke tanah, yang berubah menjadi Genesis Ki yang paling murni dan memasuki tubuh Mo Yuan dalam aliran yang tak ada habisnya. Itu adalah teknik Genesis tingkat surga tingkat tinggi dari Sekte Roh Surgawi, teknik Genesis Moon. Teknik ini akan memberikan aliran Genesis Ki yang berkelanjutan untuk mendukung penyihirnya. Dengan teknik ini, Genesis Ki milik Mo Yuan akan sangat diperkuat. Genesis Ki di dalam tubuh Mo Yuan terus naik dengan mantap. Dia melipat kedua tangannya dan meraung lagi, transformasi kera gunung surgawi. Genesis Ki melonjak, dan bayangan seperti kera yang luar biasa dan tak tertandingi mulai terbentuk. Tingkat keganasannya jauh lebih besar daripada pertempuran sebelumnya melawan Yi Qiusui dan Liu Zixuan. Genesis Ki menyerbu ke seluruh tempat, banyak orang tampak memucat saat melihat perubahan itu. Mo Yuan memang layak mendapat peringkat di daftar dueling ilahi. Dia telah melakukan 2 teknik Genesis surgawi bermutu tinggi satu demi satu, yang dengan jelas menunjukkan fondasi yang kuat dari Sekte Roh Surgawi. Lagi pula, bahkan di wilayah Tianyuan, teknik Genesis tingkat tinggi dianggap sebagai keterampilan terbaik. Bahkan keluarga berpengaruh seperti keluarga Yi dan Qiu masing-masing hanya memiliki 1 teknik Genesis tingkat surga. Hahaha, karena kamu telah membuatku mengungkapkan 2 teknik Genesis tingkat tinggi pada saat yang sama. Bahkan jika kamu kalah hari ini, itu cukup untuk membuatmu dikenal di seluruh wilayah Tianyuan. Setelah melakukan 2 teknik Genesis tingkat tinggi, Mo Yuan merasakan kekuatan destruktif membanjiri tubuhnya. Dia berdiri di udara, menatap Zhou Yuan dengan tegas saat tawanya mengguncang dunia. Baru pada saat itulah dia berhasil menekan semua ketakutan yang dibawa oleh 8 juta pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan. Zhou Yuan menatap Mo Yuan yang sombong dengan senyum cerah. Terima kasih banyak telah membantuku menjadi terkenal. Mo Yuan melangkah melintasi udara, lolongannya mengguncang udara. Mari kita lihat apakah kamu bisa melewati hari ini dulu. Di langit, sepertinya ada kera setan yang mengaum. Saat berikutnya, Mo Yuan melangkah melihat udara ke arah Zhou Yuan. Tubuhnya dilindungi oleh bayangan kera raksasa kuno yang luar biasa.
gada besi hitam di tangannya menyatu dengan bayangan gada dan langsung menembak ke arah Zhou Yuan dengan kekuatan dahsyat. Di kota Xuanzu, banyak ahli dari tahap dueling ilahi mengungkapkan tatapan pahit saat mereka merasakan fondasi Genesis Ki mereka. Dibandingkan dengan ahli dueling ilahi tingkat lanjut seperti Mo Yuan, mereka tidak sedap di kamuk. Saat bayangan gada mendekat, Genesis Ki di dalam tubuh Zhou Yuan melonjak secara dramatis. 8 juta bintang Genesis Ki bersinar di udara, menakjubkan dan misterius. Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar kuas Yuan surgawi. Saat ujung kuas bergetar, Genesis Ki yang agung dari biru dan emas berkumpul di ujungnya sebelum berubah menjadi bayangan kuas yang luar biasa yang bertabrakan dengan bayangan gada yang menekan. Badai Genesis Ki meletus, mendistorsi udara. Saat kuas dan gada bertabrakan, tubuh Zhou Yuan sedikit bergetar dan akhirnya terhuyung mundur karena benturan. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan udara mengeluarkan suara melengking. Jika kamu hanya memiliki fondasi Genesis Ki yang bagus, kemungkinan besar kamu akan mati hari ini. Mo Yuan mencibir. Fondasi Genesis Ki Zhou Yuan memang lebih unggul darinya. Tetapi dia berasal dari sekte roh surgawi dan telah menguasai semua teknik Genesis teratas. Oleh karena itu, meskipun fondasi Genesis Ki-nya sedikit lebih lemah, dengan bantuan kekuatan teknik Genesis, dia masih dapat melipat gandakan kekuatannya secara signifikan. Ketika suaranya memudar, bayangan gada yang perkasa tanpa henti mengejar Zhou Yuan, menyelimutinya dengan tekanan yang menakutkan. Dia jelas bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Zhou Yuan sepenuhnya. Menyaksikan bayangan gada yang luar biasa menutupi langit yang turun, Zhou Yuan menyipitkan matanya dan mencibir. Apakah menurutmu kamu satu-satunya yang memiliki teknik Genesis tingkat surga tingkat tinggi? Seni Roh Saint Omega, Zhou Yuan dengan cepat melipat tangannya menjadi segel tangan. Saat berikutnya, semburan Genesis Ki yang agung dengan cepat memadat menjadi bayangan misterius. Bayangan itu membentangkan sayap cahayanya yang besar, menelan Genesis Ki dari alam semesta. Genesis Ki yang meletus dari tubuh Zhou Yuan juga melonjak sebagai hasilnya. Dengan hentakan kakinya, sosoknya melesat ke langit, dan kuas Yuan surgawi di tangannya berubah menjadi hormat Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya untuk bertemu dengan bayang-bayang gada di depan. Suara keras terus-menerus terdengar di langit. Banyak orang tertegun melihat bahwa setiap kali bayangan kuas menyapu, bayangan gada yang memenuhi langit dibersihkan. Sosok Zhou Yuan juga berdiri tak bergerak di udara dan tidak lagi goyah. Ketika Mo Yuan melihat bahwa Zhou Yuan memantapkan serangannya, pupil matanya menyusut. Dia mengintip bayangan misterius dengan sayap ringan. Genesis Ki yang dipancarkan darinya sama sekali tidak lebih lemah dari bayangan kera raksasa. Terbukti, apa yang digunakan Zhou Yuan juga merupakan teknik Genesis tingkat tinggi. Apa latar belakang bocah itu? Pertanyaan ini melintas di benak Mo Yuan. Tapi dia langsung mendengus dingin, matanya berkobar dengan niat bertarung. Saat berikutnya, dia melesat keluar dan sekali lagi melancarkan serangan. Dia tidak percaya dia tidak bisa berurusan dengan ahli panggung dueling ilahi. Zhou Yuan juga menolak untuk menyerah. Kedua bayangan itu berulang kali bertabrakan seperti kilat di atas, dan setiap kali mereka saling bersilangan, itu akan menyebabkan gelombang kejut Genesis Ki yang dahsyat. Dalam waktu singkat, keduanya sudah bertarung ratusan ronde. Tak satu pun dari mereka menahan diri, setiap serangan sangat agresif, membuat banyak penonton gemetar ketakutan. Semua orang dari klan Yi tanpa berkedip menyaksikan pertempuran tinggi di langit. Ekspresi mereka tampak sangat tegang dan gugup. Zhou Yuan adalah harapan terakhir klan Yi. Yi Qianji dan Liu Tianying juga terlihat serius di wajah mereka. Sesaat kemudian, Yi Qianji hanya bisa berkomentar, Zhou Yuan tidak biasa, kekuatannya sebenarnya sebanding dengan Mo Yuan. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Mo Yuan telah menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi dia masih tidak berada di atas angin melawan Zhou Yuan. Itu adalah pertempuran yang luar biasa antara ular dan kera. Ayah, bisakah dia menang? Liu Ming bertanya dengan gugup. Liu Tianying bergumam, belum pasti, Mo Yuan juga orang yang luar biasa, jadi tidak mudah mengalahkannya. Kinerja Zhou Yuan sudah di luar harapan mereka, tetapi reputasi Mo Yuan di wilayah Tian Yuan tidak lemah, jadi bahkan Liu Tianying, seorang ahli dari tahap matahari surgawi, tidak dapat menjamin apakah Zhou Yuan benar-benar menang atau tidak. Saya telah mendengar bahwa Mo Yuan telah memurnikan darah esensi dari kera iblis langit, binatang Genesis kelas 7, darah esensi itu telah terintegrasi dengan miliknya, dan begitu dia bertarung, kekuatannya akan melonjak, Genesis Ki-nya akan terus meningkat, dan dia akan sekuat kera iblis, kata Yi Qianji.
itu kartu truf terbesarnya. Esensi darah kera iblis langit, Liu Ming berseru. Seekor binatang Genesis kelas 7 memiliki kekuatan tahap-tahap sumber sejati. Dia menatap ke langit, kerutan khawatir melintas di wajahnya. Lagi pula, begitu Zhou Yuan kalah, klan Yi harus menyerahkan posisi penguasa prefektur kepada klan Qiyu. Di sisi klan Qiyu, semua orang juga menatap tajam ke langit, bahkan kepala klan, Qiyu Long, memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Terbukti, dia tidak menyangka Zhou Yuan akan mendorong Mo Yuan ke keadaan ini. "Yah, kamu bisa melompat, tapi kamu meremehkan Mo Yuan," Qiyu Long mencibir. Pertempuran sengit yang terjadi di ketinggian terus berlanjut dan berangsur-angsur meningkat. Namun, saat pertempuran menemui jalan buntu, Zhou Yuan menemukan bahwa serangan Mo Yuan menjadi semakin berat dan ganas. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arahnya. Dia samar-samar melihat bahwa mata Mo Yuan berangsur-angsur memerah. Keganasan yang tak terlukiskan melonjak di sekelilingnya. Saat berikutnya, lolongan mirip kera keluar dari mulut Mo Yuan. Matanya menjadi benar-benar merah, dan bahkan Genesis Ki di sekitarnya berdenyut kencang, menyebabkan udara berguncang. "Mati!" Mo Yuan menjerit tajam. Gada hitam melintas dari tangannya, berubah menjadi semburan hitam yang langsung menghancurkan ruang di sekitarnya, mengarah ke Zhou Yuan dengan kecepatan kilat. Zhou Yuan menggoyangkan lengannya, dan rambut kuas Yuan surgawi terlempar keluar. Itu membentuk lapis demi lapis, seolah membentuk jaring besar. Semburan yang terbentuk dari gada besi hitam berulang kali membombardir jaring raksasa, menghancurkannya menjadi hormat yang menakutkan, dan akhirnya menembus untuk menyerang tubuh Zhou Yuan. Zhou Yuan diledakkan dengan dentang keras, desahan keheranan meningkat di seluruh kota Xuanzu. Zhou Yuan, Yi Qiusui juga tidak bisa menahan jeritan. Mata Mo Yuan merah padam, tubuhnya bergerak sedikit, dan dia muncul tepat di belakang Zhou Yuan, bibirnya tersenyum. Dengan mengepalkan tangannya, gada besi hitam itu melesat kembali ke tangannya. Dia mengayunkan gada besi hitam ke tubuh Zhou Yuan. Jika pentungan menghantam, gunung pun akan rata. Namun, saat gada itu hanya beberapa inci jauhnya, setitik cahaya muncul dari telapak tangan Zhou Yuan. Bintik cahaya meluas dalam angin, dengan cepat tumbuh seukuran kepalan tangan, teriakan pedang bergema di seluruh dunia. Bola pedang penyapu iblis, Zhou Yuan menangkup tangannya, mengirim bola pedang keluar, jeritan pedang yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari bola pedang, aura pedang yang tajam menyembur keluar, membungkus bola itu sampai berubah menjadi pedang cahaya raksasa. Matanya menusuk dan dingin saat dia mengayunkan pedang dan mengabaikan gada ganas Mo Yuan. "Mati, mari kita lihat apakah kamu berani berbenturan langsung denganku." Mo Yuan tidak menahan diri dan langsung menyerang Zhou Yuan. Bayangan gada dengan cepat membesar di hadapan Zhou Yuan. Tapi Zhou Yuan tanpa ekspresi, cahaya pedang yang berubah dari bola pedang tidak berhenti sedikit pun. Serangan kedua belah pihak sangat kejam, dan tidak ada yang menunjukkan niat untuk mundur. Di tengah suara-suara ngeri yang tak terhitung banyaknya, ketika bayangan gada hitam menghantam Zhou Yuan, pedang agung yang terbentuk dari pedang Qi menebas dari sudut yang sangat rumit dan menusuk dada Mo Yuan. Pada saat ini, kedua belah pihak berjuang mati-matian dengan nyawa mereka. Bab 776, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung banyaknya, kedua sosok itu bertarung di ketinggian dengan pertaruhan nyawa mereka. Gada yang terbungkus dengan kekuatan berbenturan dengan kekerasan pukulan tubuh Zhou Yuan, dan pedang cahaya yang tak tertandingi menebas dada Mo Yuan pada saat yang sama. Pada saat itu, gelombang kejut Genesis Ki menggetarkan udara. Kedua sosok itu membeku sesaat sebelum diledakkan pada saat bersamaan. Tubuh mereka jatuh dari langit dan menabrak platform batu besar di bawah. Tanah retak membentuk pola jaring laba-laba, dan dua lubang dalam terbentuk di tanah, tertutup debu dan asap. Seluruh kota Xuanzu berguncang. Tak terhitung orang menelan ludah berulang kali, terpana oleh keganasan kedua pria itu. Beberapa ahli dari tahap dueling ilahi tingkat lanjut bahkan merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya. Mereka tahu bahwa jika mereka ada di sana, mereka akan dibunuh. Semua mata menatap pada medan perang. Yi Qiusui mengepalkan tangannya erat-erat, dan wajahnya tegang dengan marah. Dia tidak tahu siapa yang lebih unggul dalam pertempuran keras itu. Secepatnya dan debu berangsur-angsur menghilang dari medan perang, dan di salah satu lubang besar, sesosok tubuh berdiri, itu Mo Yuan. Namun, luka yang mengerikan memanjang dari dadanya ke perutnya, hampir memotong seluruh tubuhnya secara diagonal, bahkan organ tubuhnya terlihat samar-samar. Darah dengan cepat menyembur keluar, dia melirik goresan pedang di dadanya, kelopak matanya sedikit berkedut,
dan jejak ketakutan melintas di kedalaman matanya. Dia juga sedikit takut dengan serangan balik terakhir Zhou Yuan. Tetapi hal baiknya adalah dia berhasil menahannya pada akhirnya. Mo Yuan mengintip ke lubang lain di kejauhan, menyeringai, "Bodoh, kamu berani melawanku." Saat suaranya memudar, daging dan darah di dadanya menggeliat, pendarahan tiba-tiba berhenti, dan luka mengerikan itu berangsur-angsur sembuh. Tapi ki pedang mengerikan yang tertinggal di lukanya agak merepotkan, dan itu terus-menerus merobek dagingnya dan membuatnya sakit parah. Namun secara keseluruhan, cedera Mo Yuan cepat pulih. Ketika orang-orang dari klan Yi dan juga Yi Qiusui melihat adegan ini, warna kulit mereka tiba-tiba berubah. Mo Yuan telah memurnikan esensi dan darah kera iblis langit, tubuhnya telah diperkuat dan memperoleh kemampuan penyembuhan diri. Tidak heran dia begitu kuat dan ganas. Dia sama sekali tidak takut terluka. Yi Qiusui menggertakkan giginya. Mo Yuan sepertinya telah kehilangan semua rasionalitasnya, tapi dia masih sangat licik. Apa yang telah dia lakukan sebelumnya adalah dengan sengaja memprovokasi Zhou Yuan untuk melawannya dengan seluruh kekuatannya. Zhou Yuan menderita kerugian besar pada akhirnya. Pada saat ini, orang lain juga menghela nafas, mengetahui bahwa Zhou Yuan telah ditipu oleh Mo Yuan. Di sisi lain, semua orang di sisi klan Qiu tersenyum. Qiu Long menghela nafas lega. Gada Mo Yuan diperkuat dengan genesis Qi yang agung. Bahkan jika Zhou Yuan selamat, kemungkinan besar dia telah kehilangan separuh tubuhnya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Pertempuran ini, klan Qiuku telah menang. Anggota lain dari klan Qiu segera menyala dan memberi selamat satu sama lain ketika mereka mendengar ini. Di tengah semua diskusi, debu dan asap dari lubang lainnya juga tersebar, tapi tetap tidak ada pergerakan apapun. Apakah Zhou Yuan terbunuh? Seseorang berbisik, merasa ini agak memalukan. Ada kilatan tajam di mata Mo Yuan. Dia sangat percaya diri dengan gadanya. Selain itu, Zhou Yuan tidak menghindari serangan itu, yang berarti serangan itu seharusnya berhasil menyerang dan melukainya dengan parah. "Kamu cukup kuat untuk memaksaku bertarung sampai keadaan ini," Mo Yuan mencibir dengan dingin. Tapi saat suaranya memudar, sebuah suara terdengar dari lubang besar di kejauhan. Apakah begitu? Semua orang terkejut melihat sosok perlahan naik dari lubang. Itu adalah Zhou Yuan. Pada saat ini tubuh bagian atas dan jubahnya terkoyak, memperlihatkan tubuh ramping yang mengandung kekuatan ledakan. Tapi yang paling mengejutkan, dia tidak terluka. Gada destruktif Mo Yuan sebelumnya tampaknya tidak berdampak padanya. Bagaimana mungkin? Bahkan ekspresi Mo Yuan berubah secara dramatis. Dia telah menuangkan semua kekuatannya ke dalam gadanya, yang menurut prediksinya, menimbulkan luka parah bahkan pada keberadaan yang setingkat dengannya. Tidak ada yang tak mungkin. Gadamu, itu memang menyakitkan. Zhou Yuan dengan tenang menatap tubuhnya, yang setelah dilihat lebih dekat, ada sisik biru misterius muncul di kulitnya, dan matanya juga telah berubah menjadi mata vertikal biru. Seperti ular biru, itu adalah penampilan sisik biru itu, ditambah dengan aktivasi tubuh suci mistis yang membuat Zhou Yuan langsung menahan serangan ganas Mo Yuan yang mengerikan. Tapi itu saja, Zhou Yuan menutup matanya, dan sepertinya ada naga kuno yang meraung di dalam tubuhnya. Kekuatan agung memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Itu adalah kekuatan dari Ki Ular Surgawi menundukkan dunia. Hanya ketika Zhou Yuan benar-benar mengoperasikan Ki Ular Surgawi yang menundukkan dunia ke puncaknya, dia menyadari kedalamannya, yang jauh lebih kuat daripada Ki Piton semesta. Mo Yuan memkamuk Zhou Yuan dengan wajah gelap. Untuk beberapa alasan, kekuatan kera iblis langit yang melonjak di tubuhnya sepertinya telah membeku, seolah-olah ditekan secara tidak dapat dijelaskan. Mata Zhou Yuan tersentak terbuka, mata vertikal birunya mengunci Mo Yuan tanpa riak emosi sedikitpun. Tubuhnya bergerak naik turun seperti binatang buas yang bergegas untuk makan, udara di sekitarnya meledak tiba-tiba. Sosoknya melesat seperti hantu, mengarah langsung ke Mo Yuan. Saat sosoknya melesat, sisik biru di permukaan kulitnya tumbuh, dan lengan kanannya membesar dengan cepat, ujung jarinya memanjang dan, hanya dalam beberapa tarikan napas, berubah menjadi cakar biru. Ki Ular Surgawi yang menundukkan dunia, bentuk ular azure. Raungan naga panjang bergema di seluruh dunia, genesis Ki alam semesta berdenyut. Zhou Yuan muncul kembali di depan Mo Yuan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia dengan erat mengepalkan cakarnya, yang dibungkus dengan kekuatan yang tak terlukiskan, dan menusukkannya ke Mo Yuan, yang kulitnya berubah secara dramatis. Saat pukulan itu terbanting, ruang di sekitarnya mulai retak. Kekuatan yang menakutkan datang ke arah wajah Mo Yuan. Kulitnya menegang,
dan perasaan bahaya yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Ini membuatnya mengerti bahwa jika pukulan Zhou Yuan mengenai, kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Pada saat kritis hidup dan mati itu, Mo Yuan tidak berani ragu lagi. Dengan raungan memekakkan telinga, cahaya hitam menutupi tubuhnya dan rambut hitam menusuk dari kulitnya seperti jarum. Dia saat ini menyerupai kera iblis yang nyata. Matanya merah padam dan penuh dengan niat kekerasan. Dia sekali lagi menuangkan semua kekuatannya ke dalam kepalan yang luar biasa dan meninju untuk menghadapi cakar ular itu. Gelombang kejut tampak meletus dari sekitar kaki kedua pria itu, seluruh platform batu besar mulai runtuh. Garis pekamuk yang tak terhitung jumlahnya dipasang di medan perang. Mereka tahu bahwa itu akan menjadi tabrakan terakhir antara kedua pria itu. Dampak dari dua kekuatan hanya berlangsung sekitar selusin napas waktu, dan kemudian semua orang menyaksikan lengan Mo Yuan meledak berkeping-keping, dengan sangat mengerikan. Darah menyembur keluar, Mo Yuan menjerit sengsara, tubuhnya meledak seperti peluru, menabrak kota dan menghancurkan semua bangunan di sepanjang jalan, di kota Xuanzhou yang besar, sebuah celah yang dalam terkoyak. Saat bebatuan berjatuhan dan berputar ke udara, tubuh Mo Yuan terkubur. Zhou Yuan berdiri tak bergerak di platform batu yang runtuh. Aliran ki biru naik darinya seperti naga kunomor. Suara bangunan yang runtuh masih terngiang di telinga semua orang, tetapi pada saat ini, banyak orang di kota Xuanzhou terdiam saat mereka melihat sosok muda itu. Mereka tahu bahwa Mo Yuan telah kalah, celah yang dalam memperluas kembali kota Xuanzhou, menghancurkan keseimbangannya seperti bekas luka yang tiba-tiba muncul di wajah porselen seorang wanita cantik. Namun, tidak ada seorang pun di kota Xuanzhou yang memperhatikan celah itu saat mereka berdiri kosong di sana dalam keheningan total. Bangunan di ujung celah telah runtuh dan tidak ada gerakan atau suara dari Mo Yuan. Semua orang akhirnya yakin bahwa Mo Yuan telah kalah. Ketidakpercayaan segera melonjak di hati mereka. Mereka tidak percaya bahwa seorang rangker daftar dueling ilahi kebanggaan surga yang terkenal seperti Mo Yuan akan dikalahkan di depan mata mereka. Selain itu, ia adalah seorang anak muda di tahap dueling ilahi menengah yang telah mengalahkannya. Aku tidak percaya Mo Yuan kalah. Semua orang dari Kam Klan Yi berdiri diam tertegun. Bahkan ahli matahari surgawi seperti Yi Qianji dan Liu Tianying sedikit tercengang. Pria dan wanita muda terus-menerus menelan ludah mereka. Mereka jelas mengerti betapa terkejutnya Pemkamugan ini. Ketika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan kegemparan di wilayah Tianyuan. Ekspresi kekaguman dipancarkan ke wajah semua orang. Ketika mereka mengingat bagaimana mereka meragukan dan mengejek Zhou Yuan sebelumnya, mereka merasa sangat malu sehingga mereka ingin menemukan lubang untuk dilompati. Mulut Liu Ming sedikit terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Kakak laki-lakinya selalu menjadi yang paling menonjol di matanya. Tetapi saat dia menatap sosok Zhou Yuan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bahkan saudara laki-laki yang selalu dia hormati pun tampaknya telah kehilangan kimilaunya. Dia bergumam agak getir, bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Baru sekarang dia menyadari betapa naif dan konyolnya dia sebelumnya. Qiu Sui memiliki penilaian yang luar biasa, Yi Qianji memujinya. Mereka semua mempertanyakan keputusan Yi Qiu Sui sebelumnya, tapi dia menolak untuk mundur. Sekarang, mereka akhirnya mengerti siapa yang benar pada akhirnya. Jika Zhou Yuan tidak melangkah maju, klan mereka pasti akan kalah dalam pertempuran dan menyerahkan posisi penguasa prefektur. Itu akan menjadi hasil bencana. Yi Qiu Sui juga menatap tubuh langsing Zhou Yuan dengan mata berbinar. Sebenarnya, dia juga tidak mengantisipasi hasil ini. Pada awalnya, dia hanya merasa bahwa Zhou Yuan seharusnya tidak lebih lemah dari seorang ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut biasa, dan tidak benar-benar menaruh semua harapannya padanya. Tapi dia sekarang telah menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak biasa. Yi Qiu Sui diam-diam tersenyum, menyebabkan wajah ovalnya terlihat lebih cantik dan menawan. Berbeda dengan keterkejutan dan kegembiraan di sisi klan Yi itu, suasana di sisi klan Qiu suram dan tak bernyawa. Wajah semua orang pucat, dan bahkan ada niat membunuh yang menyembur tak terkendali dari mata Qiu Long. Bagaimana mereka bisa menerima hasil seperti itu? Klan Qiu telah merencanakan dan bertahan selama bertahun-tahun untuk menangkap peluang yang akhirnya muncul dengan sendirinya hari ini. Mereka bahkan telah membayar harga yang sangat mahal untuk meminta dukungan Sekte Roh Surgawi, mengamankan Mo Yuan, peringkat kebanggaan surga di daftar dueling ilahi. Mereka sangat yakin akan kesuksesan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang anak laki-laki akan muncul entah dari mana dan menghancurkan rencana sempurna mereka berkeping-keping. Bajingan kecil itu. Wajah Qiu Long berkerut karena marah.
Selain amarah, Qiu Long juga merasa sedikit takut karena potensi yang ditampilkan Zhou Yuan. Zhou Yuan sudah sangat sulit untuk dihadapi pada tahap dueling ilahi menengah. Seberapa kuat dia setelah dia mencapai tahap matahari surgawi? Klan Qiu sudah menjadi musuh dengan Zhou Yuan. Jika mereka mengizinkannya mencapai tahap matahari surgawi, dia akan menjadi bahaya nyata bagi klan Qiu di masa depan. Ekspresi Qiu Long berubah secara dramatis saat dia dengan dingin mendesis, bocah itu tidak bisa dibiarkan tetap tinggal. Niat membunuh dengan cepat menyebar keluar. Dia tiba-tiba melangkah maju saat suaranya memudar. Genesis Qi yang kuat meletus, membentuk matahari terik yang besar di belakangnya yang sinarnya bisa mencapai beberapa ratus mil jauhnya. Sungguh bocah yang kejam. Mo Yuan adalah murid penting dari Sekte Roh Surgawi. Beraninya kau melumpuhkan lengannya, aku akan menangkapmu dan membiarkan Sekte Roh Surgawi berurusan denganmu. Suara marah Qiu Long bergema di seluruh kota Xuanzu, dengan licik menyebut nama Sekte Roh Surgawi untuk menghalangi semua orang yang hadir. Lagi pula, mengingat status Sekte Roh Surgawi di wilayah Tianyuan, tidak ada yang berani menantang mereka. Dengan gemuruh yang menggelegar, Qiu Long mendorong telapak tangannya saat Genesis Qi yang mempesona melesat keluar, berubah menjadi tangan Genesis Qi raksasa yang meraih Zhou Yuan. Tangan raksasa itu berdenyut dengan gelombang energi yang berapi-api. Ini adalah Qi tahap matahari surgawi, yang hanya terbentuk di dueling ilahi begitu seseorang melangkah ke tahap matahari surgawi. Sifat Qi ini mirip dengan matahari dan cukup kuat untuk membakar gunung dan mendidihkan laut, kekuatannya tidak terbatas. Serangan Qiu Long jelas dipenuhi dengan niat membunuh yang intens, dia tidak menahan diri sama sekali. Serangan mendadak Qiu Long mengejutkan semua orang, bahkan Zhou Yuan terkejut sesaat sebelum matanya menjadi dingin, dan tubuhnya bergerak seperti hantu, muncul kembali di sebelah Qiu Ling. Ekspresi Qiu Ling berubah saat dia buru-buru mundur. Tapi Zhou Yuan hanya mencibir, sebuah tangan melesat ke depan dan mencengkeram tenggorokan Qiu Ling saat Zhou Yuan dengan dingin berkata, "Jika kamu ingin dia mati, maka datanglah." Tangan besar itu membeku di udara, wajah Qiu Long terpelintir saat dia marah, "Kamu bajingan, lepaskan anakku." "Qiu Long, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Tetapi pada saat itulah Yi Qianji kembali sadar, sosoknya bergerak dan muncul di medan perang. Dengan jentikan lengan bajunya, semburan Genesis Qi meraung keluar, meledakkan tangan Genesis Qi berkeping-keping. Liu Tianying juga muncul, tertawa, "Qiu Long, kamu adalah kepala klan Qiu, namun kamu tanpa malu-malu mencoba menyerang seorang junior muda. Apakah kamu ingin klan Qiu kehilangan muka?" Wajah Qiu Long menjadi gelap. Itu adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Zhou Yuan sebelumnya, tetapi siapa yang mengira bahwa anak itu akan sangat waspada dan licik. Zhou Yuan segera menyandera Qiu Ling, memaksa Qiu Long untuk bertindak menahan diri. Kerumunan di kota Xuanzu juga kembali sadar dan segera mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan tindakan Qiu Long. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Qiu Long tidak tahan dengan kegagalan klan Qiu dan ingin melampiaskan amarahnya pada Zhou Yuan. Wajah Qiu Long berkedut ketika dia mendengar desisan yang menghina. Tetapi dia berkulit terlalu tebal, dan dia pura-pura tidak mendengar apa-apa saat dia menatap Yi Qianji dan Liu Tianying. Bocah ini terlalu kejam, dia melumpuhkan lengan Mo Yuan dan harus diberi pelajaran, bukan begitu? Yi Qianji mencibir, "Di medan perang, selalu ada pertarungan sampai mati. Apakah menurutmu mereka hanya bermain-main?" Qiu Long menyapu tatapan dingin ke arah Zhou Yuan. "Yi Qianji, Master Mo Yuan adalah Master Aula Guyan, kamu juga harus menyadari hal ini." Yi Qianji mengerutkan alisnya menjadi cemberut, dia jelas pernah mendengar tentang Guyan sebelumnya. Guyan adalah salah satu dari 9 Master Aula dari Sekte Roh Surgawi, serta ahli dari tahap sumber sejati. Namun, orang ini tidak hanya berpikiran sempit tetapi juga terkenal sebagai seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Menyadari perubahan ekspresi di wajah Yi Qianji, nada suara Qiu Long santai saat dia dengan tenang menjelaskan, "Karena Zhou Yuan telah melumpuhkan salah satu lengan Mo Yuan, kita harus memberikan penjelasan. Jika klan Yi tidak ingin Guyan secara pribadi datang mengetuk Pinguruda, izinkan saya membawanya untuk menemui tuan rumah Guyan, itu seharusnya hanya hukuman kecil." "Yi Qianji, pikirkan baik-baik dan jangan membuat kesalahan. Serahkan dia." Nada suaranya sangat mengancam. Zhou Yuan tetap tenang saat mendengarkan kata-kata Qiu Long. Tangannya mengencang di sekitar tenggorokan Qiu Ling sementara Genesis Qi yang beredar di dalam tubuhnya semakin cepat. Dia akan mengambil Qiu Ling sebagai sandera dan melarikan diri saat Yi Qianji menunjukkan tanda-tanda mundur. Ini karena dia tidak dapat menjamin bahwa klan Yi akan melindunginya di bawah tekanan Sekte Roh Surgawi.
Sementara banyak pikiran mengalir di benak Zhou Yuan, suara dingin yang dipenuhi amarah terdengar sebelum Yi Qianji bisa menjawab. Patriark Qiulong, kamulah yang harus mulai merenung sebelum terlambat. Zhou Yuan mundur untuk melihat Yi Qiusui menatap Qiulong dengan marah saat dia melanjutkan tanpa niat untuk mundur. Aturan pertempuran penguasa prefektur ditetapkan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Apa yang kamu lakukan sekarang benar-benar mengabaikan aturannya. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Apakah itu Master Aula Guyan? Ekspresi Qiulong berubah. Dia tidak akan pernah berani mengakui pelanggaran karena mengabaikan peraturan yang diputuskan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Bahkan Master Aula Guyan tidak akan berani melakukannya jika dia ada di sini. Dia tidak menyangka Yi Qiusui yang tampak lembut begitu kejam dengan kata-katanya. Jangan kesalahan itu padaku. Saya tidak mengabaikan aturan pertempuran penguasa prefektur. Hanya saja anak laki-laki itu mencabut lengan Mo Yuan, dan aku ingin dia menjelaskannya kepada ketua Aula Guyan. Mata Qiulong berkilat karena marah. Yi Qiusui dengan dingin berkata, tidak perlu, kamu dapat menemukan kakekku jika kamu membutuhkan penjelasan. Jika kakek saya tidak cukup, saya akan melaporkan masalah ini kepada Lady Qi Jing untuk dia putuskan. Qiulong membeku sesaat saat wajahnya memucat. Dia tidak menyangka Yi Qiusui begitu pantang menyerah dan bahkan tidak peduli dengan Master Guyan karena seorang anak laki-laki yang tidak dikenal. Tidak ada kepala klan lain yang akan membuat pendirian yang begitu jelas. Lagi pula, itu tidak akan menjadi masalah sederhana jika mereka menyinggung sekte roh surgawi di wilayah Tianyuan, bahkan jika kakek Yi Qiusui memegang posisi di komite tetua. Ejekan dan desisan yang tak terhitung jumlahnya di kota Suanzhou semakin keras. Setiap tatapan dipenuhi dengan penghinaan saat mereka melihat ke arah Qiulong. Jelas bahwa tindakan Qiulong telah membuat klan Qiu kehilangan banyak muka hari ini. Ini bisa dikatakan kerugian total. Qiulong tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Pada akhirnya, dia dengan dingin memelototi Zhou Yuan dan berteriak, cepat dan biarkan Qiuling pergi. Dia tidak mau melepaskan Zhou Yuan, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan jika klan Yi bersikeras melindungi Zhou Yuan. Yi Qiusui memkamuk ke arah Zhou Yuan dan dengan lembut berkata, jangan khawatir, jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, klan Yi saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia tahu bahwa Zhou Yuan masih dijaga dari mereka, dia berada di tempat asing dengan orang asing, wajar saja merasa tidak aman setelah menyinggung klan dengan ahli panggung matahari surgawi. Zhou Yuan menatap Yi Qiusui dan merenung sejenak sebelum akhirnya melepaskan Qiuling. Qiuling memelototi Zhou Yuan dengan ekspresi marah seolah berharap dia bisa menelannya utuh. Zhou Yuan mengabaikannya dan berkomentar dengan senyum tenang, Patriark Qiulong benar-benar mengesankan. Jika ada kesempatan, saya akan berkunjung ke klan Qiu untuk mendapatkan petunjuk di masa mendatang. Mengingat situasi saat ini, sudah tidak ada cara untuk menghindari dendam dengan klan Qiu. Dengan demikian, tidak mungkin untuk memperbaiki hubungan mereka tidak peduli bagaimana dia bersikap. Tentu saja, mengingat kepribadian Zhou Yuan, mustahil baginya untuk bersikap ramah kepada mereka bahkan jika mereka menginginkan perdamaian di kemudian hari. Jika Zhou Yuan memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan membalas dendam. Oleh karena itu, dia tidak keberatan mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membuat klan Qiu semakin tidak nyaman. Kamu memiliki lidah yang tajam, tapi jangan merayakannya terlalu dini. Kamu telah melumpuhkan salah satu lengan Mo Yuan, dan gurunya pasti tidak akan melepaskanmu, peringatan Qiulong. Nak, kamu masih miskin pengalaman. Kamu tidak tahu konsekuensi menyinggung sekte roh surgawi di wilayah Tianyuan. Aku merasa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berkunjung di masa depan. Zhou Yuan mengangkat bahu, saya tidak perlu kepala klan Qiu mengkhawatirkan saya. Tapi tiba-tiba ada perasaan khawatir di hatinya, sepertinya dia harus bergegas dan berpegangan pada paha kakak perempuannya Qi Jing. Bagaimanapun, dia saat ini sendirian, dan tidak mungkin baginya untuk menghadapi monster kolosal seperti sekte roh surgawi. Qiulong dengan dingin mendengus, tatapan mengejek sekitarnya membuatnya malu untuk tinggal lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya, selusin sosok melesat ke tempat Mo Yuan terkubur, menggalinya dan pergi dengan cepat. Qiulong juga berangkat dengan anggota klan Qiu. Sorakan meletus di kota saat orang yang tak terhitung jumlahnya melemparkan pekamugan bersemangat ke arah Zhou Yuan. Kekuatan akan selalu diakui terlepas dari siapa dan mengapa. Selain itu, Zhou Yuan, seorang ahli dueling ilahi menengah, telah mengalahkan Mo Yuan, yang merupakan ranker di daftar dueling ilahi.
Seseorang dapat dengan mudah membayangkan keributan yang akan ditimbulkan oleh masalah ini setelah menyebar. Zhou Yuan kemungkinan besar akan menjadi sangat terkenal di wilayah Tianyuan. Sosok-sosok mulai bergegas keluar dari sekitar platform batu dan beberapa bangunan, akhirnya tiba di depan Yi Qianji dan yang lainnya untuk memberikan ucapan selamat. Ini adalah pemimpin dari banyak faksi di prefektur Xiaoshuan yang telah mengamati pagar sebelumnya karena hasil antara klan Yi dan Qiyu tidak jelas. Karena klan Yi sekarang telah menang dan akan mengambil alih prefektur Xiaoshuan di masa depan, mereka secara alami harus maju untuk menyatakan dukungan mereka. Meskipun Yi Qianji tidak senang dengan orang-orang yang pergi kemanapun angin bertiup, dia tidak menunjukkan ketidaksenangannya. Genesis Qi yang melonjak di sekitar Zhou Yuan berangsur-angsur memudar. Yi Qiusui mendekat, mempelajari tubuh bagian atasnya yang telanjang saat dia menggoda. Sosokmu tidak buruk. Zhou Yuan memaksakan tawa dan buru-buru mengenakan pakaian. Zhou Yuan, terima kasih, kata Yi Qiusui dengan tulus saat matanya yang indah menatap Zhou Yuan. Dia tahu bahwa jika Zhou Yuan tidak membalikkan keadaan, klan Yi-nya kemungkinan besar akan tersapu oleh Mo Yuan dalam pertempuran penguasa prefektur, dan mereka pada akhirnya akan dipaksa untuk menyerahkan posisi penguasa prefektur. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Zhou Yuan terkekeh. Jadi apa yang kamu pikirkan, meskipun saya mahal, harganya cukup sepadan kan? Jika pria dan wanita muda dari klan Yi mendengar kata-kata seperti itu sebelum acara hari ini, kemungkinan besar mereka akan mengejek dan mencemoohnya, tapi mereka semua sedang tersenyum, dan bahkan Li Uming mengerucutkan bibirnya. Tatapan mereka penuh keingintahuan dan kekaguman ketika mereka melihat ke arahnya. Yi Qiusui tersenyum, segera setelah itu, dia menyatakan dengan suara serius, sangat sepadan, 100 obat dueling ilahi tidak dapat dibandingkan dengan posisi penguasa prefektur. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan untuk merawatku dalam jangka panjang? Tanya Zhou Yuan. Yi Qiusui terkejut sesaat sebelum dia panik. Apa maksud Zhou Yuan? Meskipun Yi Qiusui memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Apakah ini semacam pengakuan cinta? Selama kamu menyediakan obat-obatan dueling ilahi yang cukup untuk pelatihan saya, Zhou Yuan buru-buru menambahkan, dia saat ini membutuhkan sejumlah besar obat-obatan dueling ilahi, bahkan 100 obat dueling ilahi bermutu tinggi yang akan dia terima tidak akan bertahan lama. Dia bisa merasakan bahwa sejumlah besar sumber daya kultivasi akan diperlukan baginya untuk naik ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Mudah bagi orang lain untuk memoles beberapa dueling ilahi mereka, tetapi 9 dueling ilahi yang bermutasi adalah monster pemakan sumber daya yang menakutkan. Sebelum dia bisa memeluk paha kakak perempuan Cijing, dia merasa bahwa dia tidak boleh melepaskan kaki panjang Yi Qiusui. Saat pikiran seperti itu melintas di kepalanya, dia tidak bisa tidak melirik kaki Yi Qiusui, yang sebenarnya cukup panjang dan ramping. Yi Qiusui mengatupkan giginya saat dia menatap Zhou Yuan. Kamu telah mengalahkan Mo Yuan dan nilaimu tidak sama seperti sebelumnya. Aku tidak mampu merawatmu dalam jangka panjang. Selain itu, aku harus mengucapkan selamat padamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi sangat terkenal di wilayah Tianyuan. Zhou Yuan mendesah melankolis. Dia tidak peduli apakah dia terkenal atau tidak, dia lebih suka memiliki lebih banyak obat-obatan dueling ilahi. Gadis ini menjadi lebih lihai dan tidak lagi mudah dibodohi. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menemukan kakak perempuannya sekarang. Dalam beberapa hari berikutnya, apa yang terjadi selama pertempuran penguasa prefektur Xiaoshuan menyebar keluar prefektur dengan kecepatan yang mencengangkan dan menarik terus-menerus. Tentu saja, jika itu hanya pertempuran penguasa prefektur biasa, itu tidak akan menarik begitu banyak perhatian. Lagi pula, ada 900 prefektur di wilayah Tianyuan, dan prefektur Xiaoshuan tidak terlalu istimewa di antara mereka. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran penguasa prefektur di prefektur Xiaoshuan akan melibatkan Mo Yuan, kebanggaan surga yang diperingkatkan dalam daftar dueling ilahi di surga Hun Yuan. Dan poin kuncinya adalah, Mo Yuan kalah, dia kalah dari seorang pemuda aneh di tingkat dueling ilahi menengah. Di wilayah Tianyuan, ada banyak ahli dueling ilahi, tetapi hanya 38 dari mereka yang bisa masuk dalam daftar dueling ilahi. Meskipun Mo Yuan berada di peringkat paling bawah, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Mengingat potensi Mo Yuan, dia yakin untuk mencapai tahap matahari surgawi di masa depan, dan mereka yang berada di tahap matahari surgawi dapat dianggap sebagai pilar sebenarnya dari wilayah Tianyuan. Di masa depan, jika Mo Yuan memiliki peluang yang cukup, dia bahkan mungkin bisa maju ke tahap-tahap sumber sejati.
Kultivator tahap sumber sejati, baik di wilayah Tianyuan atau seluruh surga Hunyuan, dapat dianggap sebagai pakar top yang tidak dapat diabaikan. Dan justru karena Mo Yuan memiliki banyak ketenaran di wilayah Tianyuan, maka masalah ini menyebabkan kegemparan yang signifikan. Jadi, setelah penyelidikan yang tak terhitung jumlahnya, informasi tentang pemuda yang mengalahkan Mo Yuan juga tersebar. Zhou Yuan, tahap dueling ilahi menengah, latar belakang tidak diketahui. Nama asing mengumumkan kelahiran kuda hitam di tahap dueling ilahi. Berbagai faksi di wilayah Tianyuan tidak terkejut dengan hal ini, karena wilayah Tianyuan terlalu luas, ada 900 prefektur, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kebanggaan surga yang tersembunyi di seluruh negeri. Mereka yang tidak membuat diri mereka dikenal belum tentu lebih lemah dari peringkat di daftar dueling ilahi. Munculnya kuda hitam serupa, meski jarang terjadi, tetap terjadi dari waktu ke waktu. Sebagian besar kuda hitam ini penuh kesombongan dan ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Oleh karena itu, kuda hitam sering muncul dalam acara-acara penting. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak kuda hitam tersembunyi yang ada, paling tidak, nama Zhou Yuan kali ini telah menyebar ke seluruh wilayah Tianyuan. Ketenaran Zhou Yuan dicapai dengan menginjak Mo Yuan, yang diam-diam dibanggakan oleh beberapa orang. Ini tidak ditujukan pada Zhou Yuan tetapi pada Sekte Roh Surgawi. Bagaimanapun, Sekte Roh Surgawi sangat kuat dan berpengaruh, dan mereka telah menyinggung banyak orang sebelumnya. Sungguh lucu melihat Sekte Roh Surgawi yang mendominasi menderita kekalahan. Tapi ada juga beberapa yang merasa khawatir. Zhou Yuan terlalu ceroboh. Meskipun dia telah mengalahkan Mo Yuan, dia telah membuat marah Sekte Roh Surgawi yang perkasa dan kemungkinan besar akan mengalami banyak masalah di masa depan. Kota Xuanzhou, kediaman klan Yi. Zhou Yuan sedang duduk bersila di halaman yang tenang dan terpencil dengan obat dueling ilahi seperti permata merah tergantung di antara telapak tangannya. Itu terus memancarkan cahaya merah murni dan kuat yang terus mengalir ke tubuh Zhou Yuan. Kekuatan murni dari obat dueling ilahi, setelah memasuki tubuhnya, mengalir melalui meridian dan masuk ke dueling ilahi untuk memurnikannya. Proses ini berlangsung selama 1 jam. Pada saat Zhou Yuan membuka matanya, obat dueling ilahi tingkat tinggi di telapak tangannya telah berubah menjadi bubuk dan berhamburan oleh angin. Hati Zhou Yuan sakit saat melihat ini. Dia harus mengkonsumsi 2 obat dueling ilahi bermutu tinggi setiap hari untuk pelatihannya, dan meskipun kemajuan kultivasinya bagus, konsumsinya sangat menyakitkan. Dari perhitungannya, 50 obat dueling ilahi bermutu tinggi yang dia terima karena membantu klan Yi memenangkan pertempuran penguasa prefektur paling banyak dapat mendukung pelatihannya kurang dari sebulan. Tentu saja, jika orang lain di tahap dueling ilahi mendengar ini, mereka pasti sudah marah. Untuk praktisi tahap dueling ilahi biasa, 1 obat dueling ilahi sudah cukup untuk beberapa hari pelatihan, tetapi dengan Zhou Yuan, itu habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Tapi Zhou Yuan juga sangat tidak berdaya tentang hal ini. Dueling ilahinya yang bermutasi sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk disempurnakan. Saya harus menemukan sumber obat dueling ilahi yang stabil. Zhou Yuan menghela nafas panjang. Jika dia menghabiskan persediaannya, pelatihannya pasti akan memasuki periode pertumbuhan yang sangat lambat. Lebih penting lagi, dia sudah merasakan manisnya 2 porsi obat dueling ilahi bermutu tinggi setiap hari. Jika dia mengurangi jumlahnya, itu akan sangat tidak nyaman. Seperti yang mereka katakan, mudah untuk beralih dari berhemat ke pemborosan, tetapi sulit untuk beralih dari pemborosan ke berhemat. Sementara Zhou Yuan menghela nafas, seorang pelayan klan Yi datang ke halaman dan dengan hormat memberitahu dia bahwa Yi Qusui telah mengundangnya ke halaman depan. Zhou Yuan menanyakan alasannya, dan pelayan itu berbisik bahwa seseorang dari Sekte Roh Surgawi telah tiba. Hati Zhou Yuan menggigil sebelum dia mengangguk. Sekte Roh Surgawi mirip dengan tiran lokal di wilayah Tianyuan. Akan lebih baik untuk memiliki hubungan persahabatan dengan mereka karena dia tidak ingin memiliki musuh yang kuat. Dia merapikan sedikit sebelum mengikuti pelayan ke halaman depan. Sepanjang jalan dia bertemu dengan beberapa anak muda klan Yi, yang semuanya menyambutnya dengan senyum ramah dan hormat. Dibandingkan sebelumnya, tidak diragukan lagi ada banyak perbedaan dalam sikap mereka. Ketika mereka sampai di halaman depan, Zhou Yuan langsung masuk, mengalihkan pekamugannya ke seluruh area, dan melihat seorang pria parubaya kurus duduk di kursi utama. Pria itu mengenakan jubah merah bersulam dengan pola api. Aula Api Scarlet Sekte Surgawi. Zhou Yuan tetap tenang. Dikatakan bahwa guru dari Mo Yuan, Gu Yan, adalah master aula dari Aula Scarlet Flame. Namun, orang ini seharusnya bukan Gu Yan,
karena meskipun Zhou Yuan dapat merasakan genesis Qi yang tirani dipancarkan dari tubuhnya, pria itu hanya berada di tahap matahari surgawi dan tidak cukup kuat untuk menjadi salah satu master aula sekte roh surgawi. Yi Qiushui dan Yi Qianji juga berada di halaman depan. Zhou Yuan, Yi Qiushui bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah petugas Gusi dari aula Scarlet Flame." Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zhou Yuan dan berbisik, "Selama beberapa hari terakhir, saya berhasil menarik beberapa tali untuk mengundangnya ke sini. Ini akan baik untukmu jika kamu berhasil berdamai." Zhou Yuan sedikit tergerak oleh gerakannya. Klan Yi sepertinya tidak takut Guyan datang untuk membuat masalah, yang berarti Yi Qiushui telah melakukan ini untuknya. Lagi pula, dia tahu bahwa dia berasal dari surga lain, dan tidak terbiasa dengan tempat dan orang di sini. Oleh karena itu, tidak baik baginya untuk membuat marah sekte roh surgawi yang kuat. Zhou Yuan mengangguk berterima kasih, meskipun dia tidak merasa perlu melakukan ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Gusi, yang tatapannya diturunkan dan bahkan tidak meliriknya. Yi Qiushui menoleh dan tersenyum pada Gusi, "Ini Zhou Yuan." Gusi melambaikan tangannya dengan acuh, "Aku tahu, dia cukup terkenal akhir-akhir ini." Yi Qiushui merasa sedikit canggung dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat itulah Gusi meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap langsung ke arah Zhou Yuan. "Sejak Matria Qiushui datang untuk mencariku dan aku memiliki hubungan yang baik dengan klan Yi, aku akan berbicara kepadamu dengan jujur. Masalah ini sudah sampai ke telinga Master Aula. Meskipun dia sedikit tidak bahagia, dia tidak berpikiran sempit, dan dia tidak berniat menurunkan dirinya ke level junior kecil. Juga Ketua Aula mengagumi bakatmu dan menyuruhku menyampaikan pesan bahwa dia dapat menerimamu ke dalam sekte sebagai murid terdaftar." Wajah Yi Qiushui berbinar gembira, tapi Zhou Yuan sedikit mengernyit. Dia tidak peduli untuk menjadi murid terdaftar dari sekte roh surgawi. Gurunya adalah penguasa tertinggi Chang Yuan. Guyan tidak ada apa-apa dibandingkan dengan dia. Selain itu, dia sangat bisa merasakan bahwa tidak ada banyak keramahan dalam suara Gusi. Namun, seperti yang diharapkan, nada suara Gusi tiba-tiba berubah. "Kamu benar-benar merusak wajah aula Scarlet Flame kami dan perlu melakukan sesuatu sebagai tanda penyesalan. Saat kamu melawan Mo Yuan, teknik genesis tingkat tinggi yang kamu gunakan sepertinya cukup bagus. Anda dapat menawarkan itu untuk memperkaya perbendaharaan aula Scarlet Flame, dan kami akan melupakan masalah ini." "Hahaha, teknik genesismu seharusnya berasal dari warisan yang berhasil kamu temukan, bukan begitu? Keberuntunganmu cukup bagus, tapi hal seperti itu tidak jarang terjadi di wilayah Tianyuan." Dan saat suaranya memudar, halaman depan tiba-tiba menjadi sunyi. Itu benar-benar sepi di halaman depan. Ekspresi kegembiraan di wajah cantik Yi Qiushui telah membeku. Dia tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya, dan dia jelas tidak mengharapkan Gusi mengajukan syarat seperti itu. Kemarahan mendalam muncul di dalam dirinya saat dia berkata, "Gusi, penyelesaian kondisi ini terlalu berlebihan. Anak-anak muda harus membayar harga untuk kesalahan yang telah mereka lakukan. Kalau tidak, mereka tidak akan ingat. Ini untuk kebaikannya sendiri." Gusi tersenyum. Menurutnya, kondisi ini tidak terlalu banyak. Meskipun Zhou Yuan berbakat, dia tidak memiliki latar belakang, dan jika dia menjadi murid terdaftar Master Aula, dia dapat dikatakan telah mencapai langit dalam satu ikatan. Jadi bagaimana jika dia harus membayar dua teknik genesis tingkat tinggi? Jika Zhou Yuan bijak, dia pasti tahu pilihan apa yang terbaik untuknya. Melihat wajah tanpa ekspresi Zhou Yuan, dia bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Zhou Yuan menjawab dengan acuh tak acuh, "Minta maaf, saya rasa saya tidak perlu melakukan itu. Jadi semua orang yang telah mengalahkan murid-murid sekte roh surgawi perlu meminta maaf kepada kalian semua. Sungguh indah ketika singa dan harimau bertarung satu sama lain. Tetapi jika seekor tikus ingin menyikat kumis harimau, dia hanya bisa menyaksikannya," Gusi berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Yuan tersenyum, perlahan duduk di samping dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak pantas bergaul dengan sektemu." Wajah Gusi menjadi gelap, dan dia membanting cangkir itu ke atas meja. "Kamu menolak niat baik dari sekte roh surgawiku, anak muda boleh bangga, tapi jangan terlalu sombong." Namun kali ini, Zhou Yuan terlalu malas untuk peduli. Melihat ini, Gusi berdiri dari kursinya dan dengan dingin mendengus, "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Akan ada saatnya kamu akan menangis." Dia kemudian memelototi Yi Qiushui dan berbicara dengan nada suara yang aneh, "Kudengar kamu ingin merekomendasikan orang ini. Haha, sekte roh surgawi saya tidak akan setuju dengan masalah ini." Dengan lambaian jubahnya, dia menyerbu pergi. Setelah kepergian Gusi,
Suasana di halaman menjadi agak suram. Wajah cantik Yi Kyusui memerah karena marah saat dia membanting meja. Dia pergi terlalu jauh. Dia cukup baik untuk mengundang Gusi, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan memberikan muka kepada klan Yi. Kyusui, aku mengerti niat baikmu, tapi aku tidak ingin merepotkanmu. Zhou Yuan secara alami tidak akan menolak untuk mendamaikan hubungannya dengan Sekte Roh Surgawi. Tetapi jika sikap mereka seperti itu, lupakan saja. Yi Kyusui menggertakkan giginya, berkata, karena urusan klan Yi saya, kamu telah menjadi musuh dengan Sekte Roh Surgawi, bagaimana saya tidak bisa berbuat apa-apa? Jika mereka kesal, mereka harus datang untuk menemukan klan Yi saya. Mereka hanya ingin melampiaskan amarahnya padamu, melihat bahwa kamu tidak memiliki latar belakang. Dia menghirup napas dalam-dalam, tapi kamu tidak perlu khawatir. Dalam 2 hari lagi, arai teleportasi di kota Suanzhou akan dapat menemukan Utopia Tianyuan. Saat itu saya akan melaporkan semua yang telah terjadi dan mencari kesempatan untuk merekomendasikan kamu kepada Lady Qi Jing. Jika dia menganggapmu tinggi, Sekte Roh Surgawi tidak akan berani melakukan apapun padamu. Lady Qi Jing memiliki penglihatan yang sangat bagus. Banyak talenta surga yang dia lihat selama bertahun-tahun sebanyak pohon willow di tepi sungai. Tidak akan mudah baginya untuk memikirkan seseorang, Yi Qianji, yang berada di sisi lain, berkata dengan cemberut khawatir. Juga aku khawatir Sekte Roh Surgawi akan menghalangi. Lady Qi Jing mungkin tidak ingin membuat hubungan yang tidak menyenangkan dengan Sekte Roh Surgawi hanya karena ahli dueling ilahi. Meskipun hubungan mereka tidak menyenangkan pada awalnya, sekarang setelah mereka mencapai status yang merekitaliki sekarang, entah bagaimana mereka akan berkompromi. Alis Yi Kyusui berkerut rapat, mata Zhou Yuan berkilat, dia terbatuk pelan dan berkata, saya pikir saya akan baik-baik saja dengan Lady Qi Jing, ini patut dicoba. Yi Kyusui dan Yi Qianji sama-sama terkejut dengan kata-katanya, dia menatap Zhou Yuan dan merasa bahwa Zhou Yuan benar-benar memiliki kulit yang tebal. Identitas dan status apa yang dimiliki Nona Qi Jing? Dia adalah salah satu pemimpin wilayah Tianyuan, bahkan di seluruh surga Hunyuan, dia masih merupakan eksistensi teratas. Dia bahkan tidak akan memperhatikan ahli tahap matahari surgawi seperti kita. Jadi mengapa kamu, yang berada di tahap dueling ilahi, memiliki kepercayaan diri seperti itu? Bahkan jika bakatmu cukup bagus dan kamu telah mengalahkan Mo Yuan, berapa banyak kebanggaan super surga yang dilihat Lady Qi Jing selama bertahun-tahun, kenapa dia bisa bergaul denganmu? Yi Kyusui tersenyum tak berdaya dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Melihat ekspresi aneh di wajah mereka, Zhou Yuan tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia memberitahu mereka bahwa Qi Jing adalah kakak perempuannya? Haruskah dia memberitahu mereka bahwa gurunya adalah Chang Yuan yang berdaulat tertinggi? Itu akan membuat mereka takut sampai mati jika dia memberitahu mereka. Jadi tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkannya. Oleh karena itu, Zhou Yuan hanya bisa menjaga wajah lurus, dan dia menolak tatapan aneh Yi Kyusui dan Yi Qianji dengan kulitnya yang tebal. Kita akan berangkat dalam 2 hari. Yi Kyusui mengalihkan pekamugannya dan mengambil keputusan. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus mencobanya. Zhou Yuan diam-diam menghela nafas lega dan kemudian tersenyum pada Yi Kyusui. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Kyusui dulu. Lady Qi Jing memiliki status dan posisi yang sangat tinggi di wilayah Tianyuan. Jika dia tidak memiliki koneksi, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu dengannya bahkan jika dia telah mencapai tahap matahari surgawi, belum lagi dia hanya berada di tahap dueling ilahi. Jadi koneksi Yi Kyusui tidak diragukan lagi menyelamatkannya dari banyak masalah. Melihat wajah santai Zhou Yuan, Yi Kyusui menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Zhou Yuan mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar. 2 hari waktu berlalu dalam sekejap mata, pusat kota Suanzhou, di luar arai teleportasi. Platform batu yang menjulang tinggi berdiri tegak, terjalin dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Rune Genesis kuno mengalir dan melayang di sekitar platform, membentuk arai teleportasi yang luar biasa. Pada saat ini, Zhou Yuan dan Yi Kyusui sama-sama berdiri di luar barisan. Arai teleportasi menghubungkan Utopia Tianyuan dan banyak kota prefektur di wilayah Tianyuan, tetapi karena ada terlalu banyak tujuan, hanya ada 2 hari ketika ia berputar dan terhubung ke Utopia Tianyuan. Jika kamu melewatkan 2 hari ini, kamu harus menunggu hingga bulan depan, jelas Yi Kyusui. Zhou Yuan mengangguk, meskipun arai teleportasi tidak dapat dibandingkan dengan arai teleportasi lintas batas yang telah disiapkan oleh Master Chang Yuan, itu masih sangat spektakuler. Hahaha. Teriak Kyusui sepertinya sedang terburu-buru. Apakah Anda akan pergi ke Tianyuan Utopia? Saat keduanya berbicara,
Tawa dingin terdengar di belakang mereka, mereka semua berputar untuk melihat Gusi berjalan mendekat. Di belakang Gusi adalah Qiuling, yang menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Yi Qiusui menyatukan alisnya yang indah saat dia melihatnya muncul. Gusi datang dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Kebetulan, kami juga menuju ke Utopia Tianyuan, kita bisa bepergian bersama." Ekspresi wajah cantik Yi Qiusui segera berubah. Kemungkinan besar tidak ada gunanya bagi Gusi untuk melakukan perjalanan ke Tianyuan Utopia. Hatinya tenggelam ketika dia mengingat apa yang dikatakan Gusi sehari sebelumnya. Gusi mengalihkan pekamugannya ke Zhou Yuan. "Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." "Diam." Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Mata Gusi berubah dingin, dan Genesis Qi berdenyut di sekelilingnya. Melihat ini, Yi Qianji buru-buru mengambil langkah ke samping dan memperingatkan dengan suara yang dalam, "Gusi, kuharap kau ingat untuk bersikap sopan." Gusi mendengus, dan Genesis Qi-nya mereda. "Mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan." Dengan lambaian lengan bajunya, Qiuling melangkah langsung ke arah teleportasi. Cahaya agung berkedip, dan dia menghilang. Tetapi Zhou Yuan masih merasakan tatapan sinisnya sebelum dia pergi. Yi Qiusui sedingin es, dia menarik napas dalam-dalam, "Ayo pergi." Dia juga melangkah ke arah teleportasi. Zhou Yuan mengikuti dengan cermat, cahaya di sekitarnya berdesir, dan ruang mulai bergetar hebat. Dia menjilat bibirnya, perasaan antusias dan keingintahuan memenuhi hatinya. Dia akhirnya bisa melihat kakak perempuannya Qijing. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a